Serangkaian tamparan ini membuat anggota klan Jinwu di Gunung Fusang merasa dingin di hati mereka. Bahkan pemimpin klan Wugumu berteriak dengan suara gemetar, berhenti, berhenti memukulku. Meskipun Fang Xing menamparkan Raja Peng kecil di depan anggota klannya sendiri, yang membuat mereka merasa segar dan lega, Wugumu juga merasa sangat dingin di hatinya dan hampir menangis. Bahkan ketika menghadapi kesombongan Raja Xiaopeng, dia hanya bisa melawan balik secara pasif dan bahkan tidak berani mengambil inisiatif untuk menangkapnya. Bagaimana dia berani berpikir bahwa kultivator manusia ini akan menangkap Raja Xiaopeng dan menamparkan wajahnya? Ini bukan sekedar mencari kematian, ini hanya meminta bencana. Liu Er adalah orang yang pemberani. Ketika dia baru saja memulai kultivasi spiritualnya, dia berani menyelinap ke pengadilan Ibel dan menggunakan kekuatan altar untuk melarikan diri ke provinsi Zanbu Selatan. Hasilnya, dalam waktu kurang dari 10 tahun, dia terlahir kembali dan kembali dengan tubuh penuh kultivasi ramuan emas. Keberanian temannya, ini tidak bisa disebut besar atau kecil, ini benar-benar gila, sudah berakhir, Gunung Fusang benar-benar tidak bisa melindunginya sekarang. Dalam hatinya, pemimpin suku Jinwu, Wugumu, sudah menganggap Fang Xing sebagai orang mati. Bahkan dia tidak dapat meramalkan bagaimana reaksi kawanan burung tua pelindung di Lone Blade Mountain ketika mereka mengetahui cucu mereka telah dipukuli seperti ini. Apakah kamu baik-baik saja? Fang Xing berhenti hanya setelah tangannya mati rasa karena memompa. Dia menatap Raja Peng kecil yang berkepala Nangui dan bertanya. Aku, kau dan aku, kau dan aku. Raja Peng bersayap emas pingsan, matanya bengkak hingga menyipit, dan bicaranya tidak jelas. Kau sudah selesai, kau sudah selesai. Terdengar suara gemetar berteriak di dekatnya. Ternyata itu adalah seorang pelayan tua Raja Xiaopeng yang berteriak putus asa. Fang Xing tiba-tiba menoleh dan meliriknya, lalu mengerutkan kening dan berkata, mengapa kamu tidak berlutut? Sambil berkata demikian, dia menamparkan muka Raja Xiaopeng sekali lagi dengan punggung tangannya. Berhentilah melawan, berlututlah. Ayo berlutut. Sua, pelayan tua itu berteriak dan tiba-tiba berlutut. Di belakangnya, orang-orang Lone Blade Mountain berlutut serempak. Fang Xing melihatnya dan mengangguk puas, tetapi tiba-tiba dia menoleh ke samping dan melihat roh kodok menatapnya dengan tatapan kosong. Dia menamparkan Xiao Peng Wang 2 kali dan berteriak pada roh kodok itu, semua orang sudah berlutut, mengapa kamu tidak berlutut? Roh kodok itu terkejut, lalu menyadari bahwa mata semua orang tertuju padanya. Ia kemudian menyadari bahwa ia terlalu asyik menonton kesenangan itu, dan ia bahkan tidak menyadari bahwa awan yang menutupinya telah menghilang. Ia secara tidak sengaja terekspos ke semua orang, dan buru-buru berkata dengan wajah sedih, itu tidak ada hubungannya denganku, aku hanya seorang penonton. Aku akan pulang dan memasak setelah aku selesai makan. Fang Xingdao mereka yang menonton keseruannya juga harus berlutut. Sambil berkata demikian, dia menamparkan Raja Xiaopeng lagi. Dasar orang menyebalkan, kau membuat leluhur Lone Blade Mountain menderita, apa kau mau klanmu dimusnahkan? Salah seorang pelayan tua Raja Xiaopeng berteriak dan menggertakkan giginya, membuat roh kodok itu ketakutan hingga ia jatuh berlutut sambil mengeluarkan bunyi plop. Penggarap manusia, jika kau ingin tubuhmu tetap utuh, sebaiknya kau lepaskan Raja Peng kecil kami sekarang. Jika tidak, ketika leluhur Gunung Pedang Tunggal kami tiba, belum lagi kau, bahkan garis keturunan Fusang akan kesulitan untuk mengakhirinya dengan baik. Jangan salahkan kami karena tidak mengingatkanmu saat itu. Pelayan tua Raja Xiaopeng berteriak dengan ganas, tangannya gemetar, tetapi sebenarnya mereka belum memberitahu para leluhur, terutama karena insiden ini terlalu besar, dan mereka khawatir bahwa setelah para leluhur datang, mereka pertama-tama akan menyalahkan mereka karena tidak melindungi mereka dengan baik, dan kemudian menamparkan mereka menjadi abu, jadi mereka berpikir untuk menyelamatkan Raja Xiaopeng dan kemudian menutupi masalah itu. Sebaiknya kau segera panggil orang-orang tua itu ke sini. Fang Xing sangat marah dan mencibir. Kemudian dia menatap Xiao Peng Wang dan berkata dengan nada seperti orang tua yang sedang mengajari generasi muda, Cicit, jangan terlalu sombong di masa depan. Lihatlah betapa rendahnya aku. Jika kamu begitu sombong, kamu beruntung bertemu denganku. Jika kamu bertemu seseorang yang pemarah, aku pasti akan memukulmu dengan telingaku yang besar. Dia berteriak, apakah kamu mengerti? Saya mengerti, saya mengerti. Kedua pelayan tua itu berteriak cepat sambil berpikir bersamaan siapa yang dapat memukulku lebih keras darimu. Xiao Peng Wang keras kepala dan terus berteriak tidak jelas aku akan membasmi, kamu. Ingin membasmi leluhurmu, kau pantas dihajar. Fang Xing menamparkan mereka lagi dengan punggung tangannya, menghancurkan hati kedua pelayan tua yang berlutut di tanah. Xiao Zhu, tolong berhenti bicara. Orang bijak tidak akan pernah menderita kekalahan di depannya. Salah satu pelayan tua bahkan mencoba membujuknya. Fang Xing mencibir dan mengeluarkan gulungan kain dari tas penyimpanannya.
Di dalamnya ada bulu merah yang dibungkus dengan hikmat. Dia mendeteksinya dengan indera kedewaannya dan menemukan bahwa bulu merah itu baik-baik saja. Kemudian dia menyimpannya lagi, menjepit jari-jarinya untuk mengendalikan awan, dan duduk di atas awan, dengan malas seperti berjemur di bawah sinar matahari di udara, lalu menatap Xiao Peng Wang dan berkata, apakah wanita jalang dari Gunung Qingqiu itu yang menghasutmu untuk menangkapku? Bibir dan gigi Raja Peng kecil berdarah, dan penampilannya yang tampan sudah tidak ada lagi, tetapi dia masih sangat tangguh. Dia menggertakkan giginya dan berkata, kamu mencuri harta karun esensi abadi milik Sister Fox dan menjadi pencuri di Tanah Ibel. Leluhur kecilku, aku harus menangkapmu. Ledakan. Fang Xing menamparnya dengan sangat keras hingga dia terdiam dan mengumpat, jika Ibel tua tahu bahwa dia memiliki keturunan yang mengecewakan sepertimu, aku ingin tahu seberapa marahnya dia. Kamu dipermainkan oleh seorang wanita jalang. Aku katakan dengan jelas bahwa aku tidak hanya mencuri hartanya, aku juga mengencingi tempat tidur gioknya, dan bahkan mencuri pakaian dalamnya. Apakah kamu menginginkannya? Aku akan memberimu beberapa potong. Ketika Raja Xiaopeng mendengar dia menghina Sang Dewi dalam pikirannya lagi, kebencian di matanya hampir berubah menjadi api. Saat Fang Xing berbicara, dia mengeluarkan tas penyimpanan, meraba-raba isinya, dan memperlihatkan esensi abadi seukuran kepalan tangan, yang dia masukkan kembali ke dalam tas. Dia kemudian mengeluarkan pedang terbang berwarna hijau zamrud. Di antara para pembudidaya Ibel, seseorang segera mengenalinya. Itu adalah pedang terbang yang digunakan peri rubah saat dia membangun fondasinya. Kemudian dia mengembalikannya dan mengeluarkan jepit rambut Phoenix. Fang Xing mengeluarkan beberapa harta karun secara terus-menerus, dan menunjukkannya kepada para pembudidaya Ibel sebelum menyimpannya kembali. Para pembudidaya Ibel sudah sangat yakin bahwa orang menyebalkan dari ras manusia ini memang telah merampok rumah harta karun peri rubah Ji. Mereka ingin menangkap barang-barang curian itu, tetapi kali ini mereka tidak perlu menangkapnya, dan barang-barang curian itu langsung diperlihatkan kepada mereka. Tetapi pada saat ini, Fang Xing tiba-tiba mengeluarkan sepotong kain merah terang. Emban, para pembudidaya Ibel yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba menghirup udara dingin pada saat yang sama dan menatap benda di tangannya dengan mata berbinar. Pah, baunya seperti rubah betina. Fang Xing mengambilnya di tangannya, memandanginya, lalu membuangnya seolah dia merasa jijik. Ikat pinggang merah itu berkibar di udara selama beberapa saat, lalu tiba-tiba berubah aneh dan terbang di balik awan. Tampaknya ikat pinggang itu diambil oleh seorang kultivator Ibel yang menggunakan sihir. Pada saat yang sama, tawa cabul seseorang terdengar dari balik awan. Ini adalah ikat pinggang peri rubah, wanita tercantik di negeri Ibel. Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Dalam benak para pembudidaya Ibel, sekilas lamunan seperti itu tiba-tiba terlintas di benak mereka. Hei, ada banyak barang seperti ini, bahkan pakaian dalamnya, kamu mau? Mata Fang Xing berkedip, dan dia melirik sekelilingnya sambil mencibir. Awan tebal menyelimuti sekeliling, dan suasana hening, tetapi tak lama kemudian, terdengar suara tajam aku menginginkannya. Hehe, setelah kesepakatan itu terdengar beberapa kali tawa teredam yang membuat suasana dalam ruangan menjadi rileks. Kalian para monster cukup menarik. Baiklah, karena kalian menginginkannya, aku akan melelangnya. Fang Xing tertawa terbahak-bahak setelah mendengar ini. Dia benar-benar mengobrak-abrik tas penyimpanannya untuk waktu yang lama, mengeluarkan sepasang celana dalam putih, melambaikannya di udara 2 kali, dan berteriak, sepasang celana dalam peri rubah. Harga awalnya adalah 10 esensi roh. Ada yang mau 1? Cepatlah, ini celana dalam peri rubah. Siapa lagi yang bisa mendapatkannya selain aku? Jika kamu melewatkan kesempatan ini, semuanya akan terlambat. Dia melelang celana dalam peri rubah secara terbuka seolah-olah dia sedang menjual semangka, dan orang-orang dari Gunung Guren dan Gunung Fusang tercengang. Bahkan Wu Sang-er menggertakkan giginya, bertanya-tanya bagaimana mungkin teman sepupu ini begitu tidak dapat diandalkan. Dia telah menyebabkan bencana besar, tetapi alih-alih ingin melarikan diri, dia melelang celana dalam saudara perempuan peri di sini. Apakah dia menunggu leluhur Gunung Guren datang? Pada saat yang sama, dia bertanya-tanya kapan dia mengambil pakaian dalam itu dan mengapa dia tidak melihatnya. Aku akan memberimu 20 saripati roh, bisakah kau memberikannya padaku? Fang Xing berteriak beberapa kali, dan tiba-tiba seorang kultivator Ibel yang terbungkus erat dalam awan gas berteriak dan melemparkan sekumpulan esensi spiritual. Fang Xing tidak menyangka bahwa seseorang benar-benar akan membelinya. Dia tertawa dan mengulurkan tangan untuk mengambil saripati spiritual, lalu melemparkan celana dalam itu. Kultivator Ibel di awan itu dengan cepat mengambil celana dalam itu, dan suara tarikan napas rendah terdengar, diikuti oleh suara hei baunya enak. Tawa yang penuh dengan makna remeh itu justru membuat para pembudidaya biasa yang menyaksikan merasa tak enak hati dan gusar. Setelah beberapa saat, seseorang tiba-tiba berteriak, ada lagi. 30 saripati roh, berikan aku 1.
Saat suara itu terdengar, orang lain segera berteriak, saya juga akan menawarkan 30 saripati roh, berikan saya satu juga. Aku akan membayarmu $40, berikan aku satu yang belum dicuci. Bisnisnya bagus. Bahkan Fang Xing tertegun sejenak. Dia melihat inventaris di tas penyimpanan, lalu diam-diam terbang mendekati Gunung Fusang di atas awan, dan mengirim pesan kepada Wu Sang Er, pergi dan ambil celana dalam dan ikat perutmu. Jika kamu benar-benar tidak punya milik sepupumu, tidak apa-apa. Ini bisnis yang sangat menguntungkan. Akan menguntungkan jika menangkap wanita jalang itu dan memeliharanya untuk menjual celana dalam. Namun, Raja Peng kecil bersayap emas yang ditangkapnya melihat bahwa Dewi di dalam hatinya benar-benar dinodai dengan cara ini. Ia ditangkap dan tidak memiliki kemampuan untuk menghentikannya. Ia begitu marah hingga hampir pingsan. Ia tiba-tiba melolong panjang, yang penuh dengan kesedihan, kemarahan, rasa sakit, dan frustrasi. Ia seperti binatang buas yang terluka, penuh dengan makna heroik tragis seekor harimau yang jatuh di dataran. Untuk sesaat, kemarahan di tubuhnya menekan suara orang lain, dan mereka tidak berani berbicara. Xiao Zhu, aku sedang melakukan bisnis, apa yang kamu teriakkan? Fang Xing tiba-tiba menamparnya, menghentikan ratapannya, tetapi seketika mengubah tragedi itu menjadi komedi. Beruntungnya, saat itu awan keemasan telah muncul di langit barat laut, dan angin kencang bertiup kencang, seolah-olah ada sosok yang kuat sedang mendekat. Siapa yang berani menangkap cicitku? Tepat ketika Fang Xing menamparkan pahlawan tragis Xiao Peng Wang menjadi lelucon, sebuah suara gemuruh datang dari langit barat. Di langit, awan keemasan melonjak seperti cahaya pagi. Bersamaan dengan cahaya pagi, aura yang kuat jatuh seperti zat. Suara gemuruh yang teredam itu lebih seperti guntur, mengguncang bumi sedikit, seolah-olah bisa runtuh kapan saja. Ah, Yuanying, leluhur Yuanying dari Lone Blade Mountain telah tiba. Mendengar raungan teredam ini, semua pembudidaya ibel di ladang menjadi ketakutan dan berhamburan. Pemimpin suku Golden Crow dari Gunung Fusang juga menatap Fang Xing dengan ekspresi tidak senang, dan memerintahkan anak buahnya untuk segera mendapatkan Demon Immortal Order. Jika leluhur Yuanying dari Gunung Lonely Blade ingin menghukum Gunung Fusang, dia akan menunjukkan Demon Immortal Order kepadanya untuk membuatnya takut dan tidak menghancurkan Gunung Fusang dengan satu telapak tangan. Namun, dia tidak dapat melindungi kultivator ras manusia ini, jadi satu-satunya hal yang dapat dia lakukan sekarang adalah menjaga dirinya sendiri. Hahaha, hahaha, leluhur ada di sini, kamu pasti akan mati. Raja Xiao Peng yang hampir putus asa, tertawa terbahak-bahak dan menatap Fang Xing dengan kebencian di matanya. Fang Xing bahkan tidak mengangkat kepalanya, dan menamparkan wajahnya dengan punggung tangannya, menutup mulutnya. Akhirnya sampai juga, aku sudah tidak sabar menunggu. Fang Xing menatap awan emas itu dan mendesah pelan, tanpa rasa takut di wajahnya. Di langit barat laut, awan keemasan semakin dekat dan dekat, dengan kekuatan yang luar biasa. Hanya dalam beberapa tarikan napas, ia menerobos lapisan awan dan menampakkan bentuknya. Itu adalah rok bersayap emas yang panjangnya puluhan kaki. Ia ditutupi bulu-bulu emas, yang masing-masing seperti pedang. Matanya yang tajam jatuh dari langit, seperti dua energi pedang yang dapat menembus kehampaan. Siapapun yang melihatnya akan bersujud menyembah, tidak berani menatapnya langsung. Siapa itu? Benar-benar ribut. Apa kamu mengumpat? Tepat ketika semua monster menundukkan kepala dan bahkan tidak berani bernapas, tiba-tiba sebuah suara tua terdengar. Para monster itu melihat ke bawah dan melihat seorang lelaki tua pendek memukul-mukul pinggangnya dan merangkak keluar dari tanah merah di tebing. Tingginya kurang dari 3 kaki, dengan wajah penuh alis. Dia tampaknya belum memahami situasinya. Dia mengangkat alisnya dengan satu tangan dan melihat sekeliling. Sial, kenapa orang menyebalkan tua ini keluar saat ini? Fang Xing terdiam sejenak, lalu berteriak kepada orang di bawah orang tua, ini bukan urusanmu, kembalilah tidur. Orang yang keluar tentu saja adalah roh pohon tua Genbo. Tidak seorang pun tahu bagaimana dia menjaga gerbang. Dia terlalu tua dan tuli untuk mendengar suara keras yang dibuat oleh Raja Xiao Peng tadi. Sekarang dia terkejut dan merangkak keluar dari tanah dalam keadaan linglung. Namun, Fang Xing benar-benar khawatir bahwa dia akan terpengaruh dan lengan serta kakinya yang tua akan terbasmi secara tidak sengaja, jadi dia ingin membiarkannya kembali tidur. Orang menyebalkan kecil, kau lagi datang ke Gunung Fusang untuk membuat masalah. Ketika roh pohon tua melihat Fang Xing di udara, dia menjadi geram dan berteriak sambil mengayunkan tongkatnya. Fang Xing terdiam dan mengumpat, orang menyebalkan tua, siapa yang punya waktu untuk mengganggumu? Aku sibuk, aku tidak punya waktu untuk mengganggumu. Roh pohon tua itu marah dan berteriak, dasar orang menyebalkan kecil, beraninya kau memarahiku. Kalau kau punya nyali, turunlah dari sini dan biarkan aku menamparmu beberapa kali. Fang Xingdao, apakah menurutmu aku bodoh? Jika kamu punya nyali,
datanglah ke sini dan aku akan menendangmu sampai mati. Roh pohon tua itu langsung marah. Ia melompat, kurang dari setengah inci dari tanah, dan mendesah, aku sudah terlalu tua untuk terbang lagi. Turunlah ke sini, dasar orang menyebalkan kecil. Aku akan menghajarmu sampai mati. Fang Xing mengangkat Xiao Peng Wang dan menamparkan wajahnya sambil berkata, jika kamu datang ke sini, aku akan menghajarmu seperti aku menghajarnya. Datang, datang. Saat musuh yang kuat mendekat, seorang lelaki tua dan seorang anak muda, yang satu di atas dan yang satu di bawah, mulai saling mengumpat, dan semua pembudidaya ibel di langit terdiam. Kamu, seorang kultivator manusia, berani menghina murid-murid Lone Blade Mountain. Selama waktu ini, burung peng besar telah terbang sejauh 10 mil. Matanya yang muram telah melihat dengan jelas apa yang terjadi di sini. Aura pembasmi terpancar kuat pada Fang Xing. Dari kejauhan, ia berbicara dengan suara dingin, dan suaranya seperti pedang dingin. Ya ampun, ada yang kuat datang. Aku ngantuk, aku mau tidur sebentar. Roh pohon tua itu tampaknya baru menyadari bahayanya saat ini. Ia menjerit putus asa, lalu menundukkan kepalanya ke tanah dan menghilang. Fang Xing tiba-tiba merasa semakin tidak bisa berkata apa-apa, berpikir bahwa bukan tanpa alasan lelaki tua ini hidup begitu lama. Leluhur ketiga, selamatkan aku. Leluhur ketiga, tolong basmi dia. Kepala Raja Peng kecil pusing karena pukulan Fang Xing. Ketika dia melihat sekilas burung peng besar, dia sangat gembira dan berteriak keras. Diam, Fang Xing sangat kesal sehingga tiba-tiba dia menamparkan dengan punggung tangannya. Tamparan ini cukup keras untuk langsung menamparkan Xiao Peng Wang ke udara. Dia tertampar puluhan kaki jauhnya dan menghantam dinding tebing, jatuh. Para pembudidaya ibel yang tak terhitung jumlahnya tercengang dan tidak tahu harus berkata apa. Terutama orang-orang dari Gunung Fuso, mereka tidak mengerti mengapa, setelah melihat leluhur Gunung Guren, pembudidaya manusia ini menamparkan Raja Xiao Peng. Bukankah ini sama saja dengan membuang amulet Anda? Mungkinkah dia sudah menyerah dan mencari kematian? Setelah Fang Xing meledakkan Raja Peng kecil, dia berdiri dan menghadapi awan emas itu secara langsung, sambil tersenyum dia berkata tentu saja aku. Dia tidak perlu menjawab, burung dapeng di langit telah melihatnya mencambuk Raja Xiao Peng. Gelombang suara bergulung turun seperti guntur bagus sekali, itu kamu. Sudah lama sekali aku tidak melihat seorang kultivator yang berani menghina klan dapengku seperti ini, terutama di hadapanku. Aku mengagumi keberanianmu. Sebelum kamu mati, apakah ada hal lain yang ingin kamu katakan? Dengan raungan keras, ia menerkam ke bawah, cakarnya yang tajam siap mencabik-cabik Fang Xing dari jarak 100 kaki. Namun, menghadapi cakar ini, Fang Xing hanya diam-diam membentuk segel, dan kemudian, dua sayap emas tiba-tiba muncul di belakangnya. Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Dengan bunyi Swiss, setiap sayap emasnya panjangnya lebih dari 3 meter, terbelah menjadi dua sisi, dan terbentang di belakangnya. Pada saat ini, cakar burung rok hendak mencengkeram dada Fang Xing, tetapi ketika melihat sepasang sayap emas, ia tiba-tiba terkejut dan menarik kembali cakarnya. Tubuhnya jatuh dengan cepat, dan berubah menjadi seorang pria parubaya berjubah emas, dengan surai yang sedikit buram dan perawakan yang tinggi. Ia berdiri di depan Fang Xing, menatapnya dengan ekspresi ragu, dan berteriak, siapa kamu? Bagaimana kamu tahu rahasia klan Pengku? Fang Xing meliriknya dan tidak menjawab sama sekali. Dia mengeluarkan bulu merah itu, memutarnya dengan ringan, dan melemparkannya ke udara. Akabane tampaknya memiliki kesadarannya sendiri dan terbang ringan ke arah pria parubaya berjubah emas. Hu Zuier, kau telah membentuk jiwa barumu, dan kekuatanmu sungguh mengesankan, tetapi apakah kau masih ingat paman ketigamu? Di atas Ciyu, gelombang pikiran ilahi terpancar, yang segera menyebabkan pria parubaya berjubah emas menjerit dan jatuh. Dilihat dari ekspresinya, sepertinya dia ingin berlutut tanpa sadar, tetapi dia ragu-ragu dan tidak berlutut secara langsung. Berlututlah, kau makhluk terbalik. Fang Xing tiba-tiba berbicara, melotot dan berteriak ke arah pria parubaya berjubah emas. Dengan bunyi plop, lelaki parubaya berjubah emas itu berlutut tanpa berpikir, menatap kosong ke arah Akabane. Dunia menjadi sunyi. Baik itu orang-orang dari Gunung Guren, suku Gunung Fusok, atau para pembudidaya ibel yang bersembunyi di samping untuk menyaksikan kesenangan itu, dan bahkan mata-mata dari Gunung Qingqiu yang dikirim oleh peri rubah untuk memantau setiap gerakan di sini, mereka semua tercengang saat ini. Beberapa menggosok mata mereka dengan keras, berharap mereka bisa mencungkil bola mata mereka, mengira mereka salah lihat, sementara yang lain menepuk kepala mereka dengan keras, mengira ada sesuatu yang salah. Ciyu tidak terlalu kentara dan hampir tidak dapat dilihat dengan mata terbuka dari jarak beberapa puluh kaki, jadi yang mereka lihat adalah rok bersayap emas yang terbang ke arah mereka dengan sangat ganas. Ia hendak menyerang Fang Xing, tetapi ketika tiba di depannya, ia tiba-tiba berlutut di depannya.
Angin musim gugur suram dan sepi, dan dunia sunyi, tak seorang pun berbicara. Hanya bulu merah yang memancarkan fluktuasi kesadaran ilahi, mengkomunikasikan sesuatu kepada pria paruh baya berjubah emas. Leluhur ketiga, tolong ampuni nyawanya. Biarkan aku membasminya dengan tanganku sendiri. Tiba-tiba, terdengar suara gemuruh di aliran sungai pegunungan yang jauh, dan cahaya keemasan muncul. Ternyata itu adalah Raja Peng kecil bersayap emas yang terbang dengan goyah. Dia telah ditampar berkali-kali oleh Fang Xing, dan pikirannya tidak jernih, tetapi dia tidak mengalami cedera eksternal apapun. Saat ini, dia masih memiliki kebencian yang dalam di hatinya, takut bahwa leluhur ketiga akan langsung membasmi mata-mata manusia itu dan mencegahnya membalas dendam sendiri, jadi dia bergegas menghampiri. Melihat dia bergegas mendekat, Fang Xing tersenyum dingin dan mengabaikannya, hanya menatap pria paruh baya berjubah emas. Melihat Raja Peng kecil bersayap emas berlari ke arah Fang Xing seperti kilat, lelaki parubaya berjubah emas itu tiba-tiba melompat dan menamparkan Raja Peng kecil bersayap emas yang terbungkus angin kencang itu dari wujud aslinya menjadi wujud manusia. Ia bahkan berlutut di depan Fang Xing dan berteriak dengan marah, "Dasar bodoh, beraninya kau membuat masalah saat ini. Kenapa kau tidak segera memberi hormat kepada Fang Xiaozu?" "Salam, Xiaozu." Raja Peng bersayap emas tercengang. Dia sudah marah dan matanya bingung dan pandangan dunianya telah runtuh. Dia, siapa dia? Wajah Raja Peng bersayap emas memerah, dan dia menggigil lama sebelum mengucapkan sepatah kata pun. Pria parubaya berjubah emas itu berteriak, dia adalah keturunan dari garis keturunan leluhur jahat. Kamu 3 atau 4 generasi lebih tua darinya. Kamu seharusnya memanggilnya leluhur yang lebih muda. Fang Xing tertawa saat mendengarnya dan berkata dengan sopan, tidak perlu, tidak perlu. Kamu bisa memanggilku tuan saja. Aku. Raja Peng bersayap emas terdiam. Dia mendongakkan kepalanya dengan pandangan kosong dan melirik Fang Xing, yang berdiri di depannya dengan tangan terlipat dan memandangnya seperti seorang cucu. Dia kemudian melirik leluhur ketiga, yang sangat marah dan sedikit bersalah. Dia merasa seolah-olah ada sesuatu yang menghalangi dadanya dan kepalanya meledak. Dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun dan tiba-tiba merasa pusing dan pingsan. Aduh, kemampuannya menahan pukulan sangat buruk. Dia perlu diberi pelajaran. Fang Xing mendesah, seolah-olah jalan hidupnya masih panjang. Lelaki parubaya berjubah emas itu mengangkat Raja Peng kecil dengan jentikan lengan bajunya, tersenyum pahit, dan tidak tahu harus berkata apa. Pada saat ini, bulu merah itu sudah terbang kembali setelah berkomunikasi dengan pria parubaya berjubah emas. Seperti yang diharapkan, bulu itu kebetulan tersangkut di kepala Fang Xing, membuatnya tampak seperti Fang Xing memiliki rambut merah yang tumbuh di kepalanya. Pria parubaya berjubah emas itu tidak tahu apakah dia menghormati bulu merah atau Fang Xing. Dia membungkuk dengan wajah tak berdaya, lalu berkata kepada Fang Xing, "Teman Fang, aku terlambat. Apakah kamu baik-baik saja?" "Haha, tidak apa-apa, aku senang kamu ada di sini." Fang Xing tertawa, mencabut bulu merah itu dengan santai dan memasukkannya ke dalam tas penyimpanan. Tindakan ini membuat Peng San sakit gigi. Ini bukan tempat untuk bicara. Karena kita sudah sampai di negeri Ibel, ikutlah aku ke Gunung Lone Blade untuk menetap. Peng San sangat sopan, dan kata-katanya penuh hormat tetapi juga sedikit hati-hati. Tunggu sebentar, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Setelah Fang Xing selesai berbicara, dia mengucapkan beberapa patah kata kepada anggota klan Jinwu. Pada saat ini, pemimpin klan Jinwu dan 3 tetua hampir ketakutan. Putra pemimpin klan, Wu Yidian, sangat takut sehingga dia bersembunyi di sudut, berkeringat dan gemetar. Di sisi lain, Wu Sang-er sangat gembira. Meskipun dia tidak tahu bagaimana Fang Xing melakukannya, singkatnya, dia lebih percaya diri untuk menyelamatkan sepupunya. Ketua, biarkan aku yang menyelamatkan Jin Liuzi. Fang Xing berbicara kepada pemimpin suku Gagak Emas dengan wajah serius, tampak saleh dan menakjubkan. Baiklah, Liu Er sungguh beruntung memiliki teman sepertimu. Wugumu tidak tahu harus berkata apa lagi, jadi dia mengikuti kata-kata Fang Xing dan berkata, jika kamu butuh sesuatu, beritahu saja aku. Fang Xing menunggu kalimat ini. Dia bertepuk tangan dan berkata sambil tersenyum, kalau begitu aku tidak akan bersikap sopan. Kudengar ada 3 keping esensi abadi di Gunung Fusang. Pemimpin suku Jinwu tertegun sejenak, dan tiba-tiba dia tidak tahu harus berkata apa. Wu Sang-er sangat marah. Orang menyebalkan ini memang berencana untuk mencuri rumah harta karunnya. Di Gunung Guren, tanah leluhur tempat 3 guru Nas Chen Sol berada dalam pengasingan, ada sebuah meja batu, 3 bantal, dan beberapa cangkir teh. Di sebelah meja batu, ada beberapa lelaki tua dengan wajah pucat duduk bersila.
Mereka semua sangat tua. Siapapun dari mereka bisa menjadi orang penting yang bisa membuat Demon Court gemetar saat dia keluar. Faktanya, 2 dari 3 orang ini tidak pernah menunjukkan wajah mereka di depan umum setidaknya selama ratusan tahun. Mereka adalah fondasi Lone Blade Mountain dan pencegah eksistensi warisan yang begitu hebat. Tetapi saat ini, mereka semua keluar dan berbicara dengan suara pelan, dan fokus diskusi mereka adalah garis keturunan Raja Jahat yang baru saja kembali. Bulu merah itu memang kloningan yang disempurnakan oleh paman ketiga. Aku sudah memastikan bahwa dia tidak mati. Atau bisa dikatakan bahwa dia hampir kehilangan jiwanya saat itu, tetapi secara kebetulan, dia lolos lagi setelah terperangkap selama 300 tahun. Selain itu, karena suatu takdir, dia memurnikan diri menjadi jiwa petir abadi sejati, dan kemudian mengambil cangkang binatang buas kuno, burung vermilion. Sekarang dia memiliki kekuatan internal dan eksternal, dan kultivasinya sulit diukur. Aku hanya tahu satu hal, dalam waktu dekat, paman ketiga mungkin tidak hanya melangkah ke tahap jiwa baru lahir, tetapi bahkan mungkin secara langsung melampaui kesengsaraan. Menurut apa yang dia katakan kepadaku, ranah saat ini untuk melampaui kesengsaraan hanyalah masalah waktu baginya. Jika kesempatannya tepat, dia mungkin menjadi abadi. Yang termuda di antara mereka, lelaki tua berjubah emas yang telah membawa Fang Xing kembali ke gunung, berbicara dengan suara berat dan ekspresi serius. Jiwa petir abadi sejati. Binatang buas purba Suzaku. Lelaki tua berambut emas gelap dan berjanggut di sebelah kiri menarik napas dalam-dalam setelah mendengar ini. Kedua kesempatan ini, yang satu sulit didapat, bagaimana saudara ketiga melakukannya. Jika ini benar, hari ketika saudara ketiga kembali akan menjadi hari bagiku, Lone Blade Mountain, untuk menguasai ras Ibel. Sejauh yang aku tahu, paman ketiga tidak pernah berbohong. Selain itu, bulu merah itu memang tampak seperti bulu burung vermilion berdarah murni. Selain itu, fluktuasi jiwa yang melekat pada bulu merah itu juga mengandung jejak guntur, yang hanya dimiliki oleh para kultivator yang telah melampaui kesengsaraan. Pria parubaya berjubah emas berbicara dengan suara yang dalam dan membenarkan dua hal ini. Dua tetua lainnya terdiam cukup lama, dan salah satu dari mereka berkata dengan lembut, paman ketiga memang seorang jenius dari Lone Blade Mountain kita. Di generasinya, suku Ibel memiliki banyak jenius, total 8 talenta, yang memimpin pasukan untuk melawan aliansi pemburu Ibel dan bangkit menjadi terkenal dengan catatan darah besi mereka. Mereka dikenal sebagai 8 Raja Ibel, dan paman ketiga menduduki peringkat ketiga di antara mereka, itulah sebabnya ia diberi gelar Raja Jahat Peng Agung. Ia dapat dikatakan sebagai seorang jenius yang langka di Lone Blade Mountain kita selama 1000 tahun, tetapi ia terlalu ambisius. Untuk membalas dendam paman ketujuh, ia harus pergi ke Nanzanbuzu untuk membasmi kepala keluarga Huangfu. Akibatnya, tidak ada berita sama sekali. Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Tetapi apapun yang terjadi, keberanian dan akal sehatnya, pengetahuan dan pemahamannya semuanya adalah yang terbaik. Jika dia mengatakan bahwa dia telah memperoleh 2 harta karun itu, saya yakin kita dapat mempercayainya. Selain itu, dia telah mengatakan bahwa dia telah memperoleh harta karun lainnya, yaitu tanah harta karun yang berisi peluang dan harta karun yang tak terbatas. Setelah dia menyelesaikan semua hal di sana, dia akan kembali untuk menemui kita. Mengapa dia berbohong kepada kita? Bahkan jika dia mengatakan bahwa dia memiliki harapan untuk berkultivasi menjadi peri Ibel, saya yakin dia pasti sudah cukup yakin sebelum mengatakannya. Setelah berdiskusi sebentar, mereka bertiga terdiam. Setelah beberapa saat, kultivator Ibel tua di sebelah kanan, yang tampaknya tidak dapat berjalan, mendesah pelan dan berkata, kamu boleh percaya apa yang dikatakan anak ketiga, tetapi bocah manusia itu. Pria parubaya berjubah emas itu tampak tak berdaya dan berbisik, paman ketiga berkata, itu cucunya. Engah, 2 orang Master Lone Blade Mountain lainnya yang tengah dengan tenang meminum teh mereka berteriak pada saat yang sama, Old Third, apakah menurutmu kami buta? Pria parubaya berjubah emas itu juga tersenyum pahit dan berkata, saya juga memperhatikan bahwa tidak ada aura Ibel pada pemuda itu. Bahkan jika dia memiliki darah Ibel, itu pasti sudah berusia lebih dari 10 generasi. Dia tidak mungkin merupakan garis keturunan paman ketiga. Namun, paman ketiga bersikeras pada hal ini. Selain itu, roh guntur pada klon paman ketiga memang agak mirip dengan aura pada pemuda ini. Mungkin ada beberapa rahasia tersembunyi. Selain itu, paman ketiga juga berulang kali memberitahu kami bahwa aura abadinya akan ditempatkan pada pemuda ini, jadi kita tidak boleh menganggapnya enteng. Setelah mendengar apa yang dikatakannya, 2 orang tua lainnya mengangguk sedikit. Salah satu dari mereka berkata, baiklah, karena tetua ketiga begitu serius, maka anak ini tidak boleh dianggap enteng. Baiklah, anggap saja dia sebagai keturunan langsung dari Lonely Blade Mountain kita, dan biarkan bawahan melayaninya dengan baik. Dia adalah darah yang sama dari Lonely Blade Mountain kita dan tidak boleh diabaikan.
Aduh, siapa yang mengira bahwa tetua ketiga masih hidup setelah tidak ada kabar selama bertahun-tahun? Haha, apalagi menjadi abadi, bahkan jika dia dapat berkultivasi ke alam melampaui kesengsaraan, itu juga merupakan berkah bagi Lonely Blade Mountain kita. Setelah percakapan panjang, status luar biasa Fang Xing di Lonely Blade Mountain terkonfirmasi. Setelah lelaki setengah baya berjubah emas itu setuju, dia tersenyum pahit dan berkata, tetapi pemuda ini bukanlah orang yang mudah untuk dihadapi. Ketika dia bertemu Tian Er, dia pasti sudah tahu identitas Tian Er, tetapi dia memukul Tian Er seperti Nangui. Dengan temperamen Tian Er, bagaimana dia bisa menanggung penghinaan seperti itu? Sekarang dia berlutut di luar guamu, leluhur tua, memintamu untuk memberinya keadilan. Mendengar ini, kultivator ibel tua yang paling tua tersenyum pahit, bagaimana aku bisa memberinya keadilan? Dia pantas menderita kali ini. Dia adalah satu-satunya di antara keturunan yang bertekad untuk membuat perbedaan, tetapi dia dibodohi oleh rubah kecil dari Gunung Qingqiu itu. Sudah cukup baik bahwa aku tidak memberinya pelajaran sendiri, tetapi bagaimana aku bisa memberi pelajaran kepada keturunan saudara ketiga atas namanya? Anggap saja ini sebagai pertarungan antara keturunan kita sendiri. Jika dia punya nyali, biarkan dia melawan sendiri. Ya, katakan saja aku masih menyendiri dan biarkan dia kembali. Seorang lelaki tua lainnya juga tertawa dan berkata, cucu tetua ketiga kembali pada waktu yang tepat. Dalam acara besar di pengadilan Ibel belum lama ini, 8 Vena Ibel kuno menghasilkan 4 atau 5 pemuda luar biasa di alam inti emas. Sayangnya, fondasi Tian Er tidak kokoh, jadi dia tidak bisa menerobos ke alam inti emas secepat itu. Namun, jika dia tidak membentuk inti emas, dia pasti akan kurang percaya diri saat menghadapi para pahlawan dari Vena lain dan Senzu serta Chang Lanhai. Anak laki-laki ini masih muda, tetapi dia sangat kuat. Secara nama, dia juga bisa menang. Sudah tepat baginya untuk membawa Tian Er masuk dan merebut kekayaan itu. Kalau begitu, aku sendiri yang akan pergi dan memberi perintah. Pria parubaya berjubah emas itu setuju sambil tersenyum kecut, berpikir bahwa penderitaan yang dialami Raja Xiao Peng Ling Tian sia-sia saja. Setelah Fang Xing tiba di Gunung Guren, dia memang diperlakukan dengan baik. Berbeda dari Gunung Qingqiu yang dalam dan tenang serta Gunung Fusang yang terjal dan sunyi, Gunung Guren adalah pegunungan yang ditutupi oleh tebing dan lembah. Puncak-puncaknya menembus langit seperti pedang tajam, dan pohon pinus serta tanaman merambat yang aneh tumbuh miring di tebing-tebing tersebut. Di kedalaman awan, beberapa istana menjulang tinggi, misterius dan dalam, menambah kesan curam dan sepi di gunung tersebut. Begitu sampai di sini, dia diperlakukan layaknya tamu terhormat, tetapi para pembantu dan pengawal yang dipindahkan ke sini menatapnya dengan aneh. Entah siapa yang mendapat berita itu, tetapi berita bahwa dia telah memukul Raja Peng kecil di Gunung Fusang dengan kejam telah menyebar luas. Kebanyakan orang di Gunung Guren tahu bahwa kultivator manusia ini adalah orang yang kejam. Dia memukul harta karun Gunung Guren seperti cucu dan mengubahnya menjadi kepala Nangui. Namun, dia diundang oleh 3 leluhur untuk menjadi tamu di Gunung Guren. Semua orang, dari atas hingga bawah, memanggilnya leluhur kecil saat mereka melihatnya. Fang Xing merasa tenang tentang hal ini. Sebenarnya, dia sudah mengantisipasi hal ini sebelum datang ke negeri monster. Hubungannya saat ini dengan Raja Jahat Great Peng dapat digambarkan sebagai persahabatan tanpa memandang perbedaan usia. Lebih dalam lagi, minat mereka saling terkait. Fang Xing memiliki kepercayaan yang luar biasa pada Raja Jahat Great Peng, dan Raja Jahat Great Peng tidak hanya memperoleh cukup banyak manfaat dan kesempatan dari Fang Xing, tetapi melalui banyak kerja sama ini, ia juga menemukan beberapa keberuntungan unik dalam diri Fang Xing, dan percaya bahwa selama Fang Xing tidak mati, ia akan selalu dapat mencapai hal-hal hebat. Karena ide inilah Raja Jahat Tua itu banyak berinvestasi pada Fang Xing dan tentu saja mencurahkan banyak energi padanya. Hal ini dapat dilihat dari kenyataan bahwa meskipun menjadi Raja Ibel, ia bersedia menurunkan statusnya dan mengambil inisiatif untuk tinggal di Guixu untuk mengurus tugas-tugas Fang Xing. Ketika Fang Xing meninggalkan Guixu, dia mendengar bahwa Fang Xing mungkin pergi ke negeri monster untuk mencari gagak emas besar, jadi dia memberitahu Fang Xing tentang klannya di negeri monster dan menjelaskan bahwa jika Fang Xing menemui kesulitan di negeri monster, dia bisa langsung pergi ke Gunung Pedang Tunggal untuk meminta bantuan. Selama Gunung Pedang Tunggal masih ada, mereka pasti akan memperlakukannya seperti tamu kehormatan. Dia tidak memberitahu Fang Xing alasan spesifiknya, tetapi itu pasti terkait dengan beberapa konflik kepentingan yang mendalam. Alasan mengapa Fang Xing berani melakukan apapun yang dia inginkan di tanah monster adalah karena dia memiliki jaminan ini. Lihat, 3 keping esensi abadi yang disebutkan oleh pemimpin klan semuanya ada di sini. Ini semua adalah harta karun Gunung Fusang kita. Kau harus menyelamatkan sepupuku. Jika kau berbohong kepada kami, aku akan memberitahu semua orang tentang perbuatan jahatmu.
Di aula yang dibangun di puncak yang tinggi, Fang Xing berbaring malas di sofa giok. Di depannya ada Wu Sang-er dengan rok emas, mendorong kotak giok ungu dengan rune di atasnya ke arah Fang Xing. Kotak itu sudah terbuka, dan di dalamnya ada 3 potong esensi abadi dengan api yang terkendali. Potongan terbesar seukuran kenari, dan 2 lainnya lebih kecil, tetapi sebesar kurma hijau. Baiklah, baiklah, jika kau benar-benar menceritakan semua trik kecilku kepada semua orang, aku khawatir kau akan lelah. Fang Xing mengabaikannya dan dengan senang hati mengeluarkan esensi abadi untuk melihatnya. Esensi itu memiliki sifat ilahi yang tersembunyi dan penuh dengan api. Itu memang bukan barang biasa. Sekarang dengan 3 keping ini ditambah 1 yang dia curi dari kamar tidur peri rubah, dia sudah memiliki 4 keping esensi abadi. Itu pasti akan membantunya memahami topeng hantu rubah hijau untuk sementara waktu. Jika dia bisa menguasai topeng itu sepenuhnya, Fang Xing hampir tidak bisa membayangkan betapa besar manfaatnya. Berhentilah membuat masalah. Apakah kau sudah memberitahu Lone Blade Mountain tentang masalah sepupuku? Wu Sang-er mengerutkan kening dan bertanya kepadanya tentang kemajuan masalah tersebut. Dia juga sedikit tidak puas di dalam hatinya. Teman macam apa yang sepupunya kenal? Sejak dia bertemu dengannya, dia tidak pernah menyelamatkan orang. Dia pertama-tama menyeretnya untuk merampok kamar kerja di Gunung Qingqiu, dan kemudian memeras 3 keping esensi abadi dari Gunung Fusang miliknya sendiri. Sudah kubilang, aku hanya menunggu kabar. Kurasa sudah hampir waktunya. Fang Xing berkata sambil menyeringai, dan dengan senang hati mengumpulkan 3 keping saripati abadi. Biasanya saat tidak ada kegiatan, dia akan memahami topeng hantu rubah hijau. Sekarang dia telah menemukan bahwa di dalam topeng hantu rubah hijau, biksu berjubah hijau telah menggunakan mantra yang tak terhitung jumlahnya untuk melintasi kehampaan dan melawan musuh yang kuat. Namun, di antara mantra yang tak terhitung jumlahnya itu, ada 9 segel yang paling misterius. Fang Xing memiliki firasat samar bahwa pentingnya warisan topeng itu adalah untuk memahami 9 segel itu, dan dia telah menghafal 2 di antaranya. Kini, dia belum dapat memahami makna dari 9 segel tersebut, tetapi dia mempunyai firasat samar bahwa setelah dia mengingat makna dari 3 di antaranya, dia akan dapat memahami sebagian makna sebenarnya dari segel tersebut. 8 adalah angka dasar lingkaran sihir, dan 3 adalah angka dasar mantra. Menurut pendapat Fang Xing, 9 mungkin merupakan evolusi terakhir mantra, dan 3 adalah fondasi mantra. Menguasai 3 segel akan membawa seseorang lebih dekat dengan misteri wajah hantu. Dia bahkan merasa bahwa mungkin ketika dia memahami segel ketiga, dia akan dapat menggunakan kekuatan yang terkandung dalam topeng hantu rubah hijau. Dilihat dari perasaannya sendiri, meski hanya sebagian kekuatan di topeng hantu rubah hijau, dia sangatlah kuat. Namun, untuk memahami rahasia topeng hantu rubah hijau, seseorang harus memiliki esensi abadi. Fang Xing secara tidak sengaja memperoleh esensi abadi sebelumnya, yang memungkinkannya memahami 2 segel pertama. Namun, semakin banyak waktu berlalu, semakin banyak esensi abadi dan waktu yang dibutuhkan untuk memahami segel tersebut. Itulah sebabnya Fang Xing mencoba berbagai metode untuk mencari esensi abadi. Untungnya, dia sekarang memiliki 4 bagian, yang cukup untuk dia gunakan untuk sementara waktu. Xiao Zhu, pemimpin klan ada di sini. Tepat saat dia tengah berpikir dalam hati, seorang pelayan yang menjelma menjadi peri kecil bernama Sik datang dengan takut-takut untuk melapor. Biarkan dia masuk. Fang Xing melambaikan tangannya, membuang kendi anggur di tangannya, lalu duduk dan bersiap menghibur para tamu. Tingkah lakunya lebih seperti orang tua ketimbang orang yang lebih tua. Mendengar bahwa kepala suku Dapeng datang sendiri, Wu Sang-er terkejut. Dia duduk tegak, lebih anggun daripada seorang wanita. Bertemu dengan leluhur kecil, pengunjung itu adalah seorang kultivator ibel setengah baya di tahap Jin dan Mahayana. Dia kurus, dengan pipi yang tajam dan sangat agung. Dia adalah patriark Lone Blade Mountain saat ini dan ayah dari Golden Winged Little Peng King yang mendominasi. Meskipun Fang Xing telah memukuli putranya yang berharga hingga menjadi kepala Nangui sebelumnya, dia tidak berani menunjukkan ketidakpuasan apapun saat melihat Fang Xing. Bagaimanapun, ketiga leluhur telah mengeluarkan dekrit pada saat yang sama dan itu tidak boleh diabaikan. Terlebih lagi, meskipun putranya juga dikenal sebagai leluhur kecil Gunung Guren, dia masih jauh lebih tua 1 generasi daripada leluhur kecil di depannya. Tidak peduli bagaimana orang lain memanggil putranya, dia harus selalu memanggilnya ayah ketika dia melihatnya. Namun, dia harus memanggil pria di depannya leluhur kecil setiap kali dia melihatnya. Berdasarkan senioritas, pria yang mengajari putranya ini seperti orang tua yang mengajari generasi muda, yang masuk akal. Tentu saja, dia sebenarnya ingin menamparkan putranya yang berharga beberapa kali, karena masalah ini melibatkan Fang Xing. Beberapa leluhur telah memerintahkan orang untuk menyelidiki dan tahu bahwa putra mereka sedang dimanfaatkan kali ini. Mereka cukup tidak puas dengan penampilannya. Pemimpin klan ada di sini,
silakan duduk. Apakah Anda ingin anggur atau teh? Fang Xing tersenyum dan duduk untuk menyambutnya. Kepala suku Dapeng tersenyum dan berkata, kau tidak perlu bersikap sopan, leluhur kecil. Aku ingin tahu apakah kau punya perintah agar aku datang ke sini. Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Fang Xing tersenyum dan berkata, aku tidak mau menerima perintahmu. Pemimpin klan, tolong jangan panggil aku leluhur kecil. Itu membuatku merasa malu. Pemimpin klan Dapeng buru-buru berkata, leluhur kecil, kau terlalu sopan. Ketiga leluhur tua itu secara pribadi telah memberi instruksi bahwa sejak kau melangkah ke wilayah Gunung Lone Blade, kau harus dianggap sebagai keturunan langsung dari leluhur jahat. Aku 2 generasi lebih muda darimu, jadi sah-sah saja memanggilmu leluhur kecil. Cucunya, Fang Xing tidak dapat menahan diri untuk tidak menggerutu ketika mendengar ini, berpikir bahwa Lao Xie, orang menyebalkan itu, telah memanfaatkannya. Bagaimanapun, dia selalu menjadi tuan dimanapun dia pergi. Di masa lalu, jika Lao Xie, orang menyebalkan itu, berani bertindak seperti seorang kakek di depannya, dia harus mencabut beberapa giginya. Tetapi sekarang setelah dia memasuki Lone Blade Mountain, dia telah menjadi cucunya, dan sulit untuk dijelaskan. Lupakan saja, lupakan saja. Pokoknya, bahkan kepala suku Dapeng harus memanggilku leluhur kecil, jadi aku sudah untung. Fang Xing menenangkan dirinya sendiri dalam hatinya dan tidak peduli dengan masalah ini. Dia bertanya langsung bagaimana kamu mengetahui hal itu. Saya sudah perintahkan orang untuk menyelidiki masalah ini. Tidak mudah untuk menanganinya. Ketika pemimpin suku Dapeng melihat Fang Xing bertanya, dia jelas sudah siap dan menjawab langsung, karena Pangeran Gagak Emas adalah temanku, dia tentu saja tidak bisa dipenjara di penjara jurang hitam. Setelah leluhurku menyebutkannya, aku ingin membawanya keluar untuk bertemu langsung dengan leluhurku, jadi aku secara khusus meminta tetua yang datang dari Gunung Pedang Tunggal kami untuk mencari cara menyelamatkannya. Namun, aku tidak menyangka bahwa sesuatu yang tampaknya sangat sederhana akan sangat sulit dilakukan. Setelah beberapa penyelidikan, aku menemukan bahwa sumber perlawanan bukanlah tetua Taisi atau punggungan kayu hitam. Di belakang mereka, ada urat ibel lainnya. Dengan hubungan ini, segalanya menjadi sangat rumit. Bayangan pembuluh darah ibel lainnya. Fang Xing sedikit terkejut dan bertanya dengan tergesa-gesa, siapa itu? Kepala suku Dapeng berkata hal ini belum diselidiki, tetapi seharusnya ada hubungannya dengan garis keturunan serangga berkepala 9 yang terkenal jahat. Monster berkepala 9. Fang Xing terkejut, dia duduk tegak, mengerutkan kening dan bertanya. Bahkan Wu Sang-er, yang berdiri di samping dan tidak berani mengatakan sepatah kata pun, berseru dan kemudian menutup mulutnya. Serangga berkepala 9 merupakan ras yang sangat misterius di antara para monster. Jumlah anggota ras ini tidak banyak dan mereka jarang sekali ikut serta dalam urusan monster. Anggota mereka pun jarang sekali muncul, tetapi pengaruh mereka tidak dapat diabaikan. Bahkan di negeri monster, serangga berkepala 9 merupakan ras yang misterius dan menakutkan. Bagi monster biasa, mendengar nama serangga berkepala 9 hampir sama dengan reaksi orang biasa ketika mendengar kata monster. Dalam 10.000 tahun terakhir, aturan langit dan bumi telah berubah drastis. Tidak ada makhluk abadi yang kuat yang lahir di antara ras manusia, ras ibel, atau spesies ibel di Shiheniusu. Namun meskipun tidak ada makhluk abadi, di sisi tanah ibel, 5.000 tahun yang lalu, seekor serangga berkepala 9 yang sangat kuat telah lahir. Ia dikenal sebagai orang suci ibel dan merupakan salah satu dari sedikit leluhur orang suci yang hebat di tanah ibel dalam jarak beberapa ribu mil. Garis keturunan serangga berkepala 9 saat ini ditinggalkan olehnya, tetapi meskipun klan ini memiliki leluhur orang suci yang mulia, selalu ada sangat sedikit keturunan, dan anggota klan jarang muncul di depan umum. Fang Xing tidak menyangka bahwa dia akan mendengar berita tentang serangga berkepala 9 saat ini. Meskipun dia manusia, dia tidak asing dengan ras ini. Putri Istana Naga Laut Changlan terpaksa melarikan diri ke Laut Cina Selatan dan mencoreng reputasinya, yang terkait dengan klan serangga berkepala 9. Danda Gouzi menjadi sasaran teknik pemutusan jiwa yang sangat kejam, yang menyebabkan pikiran dan jiwanya tercerai-berai dan dia pun hancur. Menurut analisis Raja Jahat Dapeng, itu juga terkait dengan klan serangga berkepala 9. Awalnya dia mengira bahwa Great Golden Crow dijebak oleh seseorang, dan itu hanyalah rencana kotor Hei Muling, tetapi dia tidak menyangka bahwa suku ini juga terlibat. Untuk sesaat, Fang Xing menjadi sedikit curiga dan melirik pemimpin suku Dapeng, untuk melihat apakah orang ini sengaja menghindari tanggung jawabnya. Pemimpin suku Dapeng jelas mengerti bahwa Fang Xing akan meragukannya, dan buru-buru menjelaskan leluhur kecil, harap mengerti. Setelah aku mengetahui bahwa temanku di penjara jurang hitam, aku berencana untuk membawanya keluar untuk menemuiku. Namun, aku tidak menyangka bahwa baik Ibel Taisi dan yang memenjarakan Pangeran Gagak Emas dan Pegunungan Kayu Hitam akan menolak untuk membebaskannya. Karena aku,
Gunung Pedang Tunggal, telah berbicara, bagaimana mungkin aku membiarkan kedua pihak ini menolakku? Aku ingin memaksa mereka untuk membebaskan orang itu, tetapi aku tidak menyangka bahwa kedua pihak ini tidak dapat menahan tekanan kami dan menunjukkan sebuah tanda, yaitu perintah berkepala 9 yang diwariskan dari klan serangga berkepala 9 saat itu. Meskipun tidak disebutkan secara eksplisit, artinya sangat jelas. Ketika dia mengatakan ini, alisnya sudah berkerut menjadi simpul. Hal-hal telah berkembang ke titik ini sudah sedikit rumit. Meskipun kami di Gunung Guren tidak menganggap serius keluarga Taisi dan Hei Muling, karena ini melibatkan klan serangga berkepala 9, kami harus berpikir dengan hati-hati. Pertama, leluhur klan Peng saya dan klan serangga berkepala 9 memiliki hubungan yang dalam, jadi tidak mudah untuk menghancurkan wajah kami. Kedua, meskipun klan serangga berkepala 9 jarang muncul, mereka juga memiliki banyak pengaruh di pengadilan Ibel. Jika kami terlalu memaksakan, saya khawatir kami tidak hanya tidak akan dapat menyelamatkan teman Anda sesegera mungkin, tetapi kami mungkin memaksa pihak lain untuk menggunakan trik lagi dan memenjarakan orang itu di tempat lain. Aku tidak menyangka akan sesulit ini. Fang Xing juga agak tidak berdaya. Dia mengambil toples itu dengan marah dan menyesapnya, bertanya-tanya mengapa ada bayangan serangga berkepala 9 di mana-mana. Jadi apa yang akan kamu lakukan? Setelah berpikir cukup lama tanpa mendapat petunjuk apapun, dia kembali menatap pemimpin klan Dapeng itu. Pemimpin klan berkata, jika kita ingin menyelamatkan orang, kita tidak sepenuhnya tidak punya kesempatan. Leluhur muda itu mungkin belum tahu. 1 bulan dari sekarang, itu akan menjadi acara besar bagi klan Ibel. Taman leluhur akan dibuka dan seluruh klan akan merayakannya. Semua pihak akan mengirim utusan untuk merayakannya. Sekarang utusan dari 3 jalan utara Shenzhou telah tiba. Selain itu, bahkan Ratu Naga Laut Changlan akan datang bersama pangeran termudanya. Ratu Naga ini berasal dari klan serangga berkepala 9 dan memiliki hubungan yang dalam dengan Gunung Pedang Tunggal kita. Jika kita membicarakannya dengannya secara pribadi saat itu, kita mungkin bisa menyelamatkan Pangeran Jinwu. Changlan Hai, Ratu Naga. Fang Xing terkejut ketika mendengar ini dan tiba-tiba berdiri. Sama sekali tidak. Tiba-tiba dia berbicara dengan suara rendah, tidak memberi ruang untuk keraguan. Kepala Dapeng dan Wusan Er menatapnya dengan heran, tidak tahu apa maksudnya. Adapun Fang Xing, setelah mendengar kabar Ratu Naga Laut Changlan akan datang, semakin dia memikirkannya, semakin dingin pula hatinya. Dia juga pernah bertemu dengan Ratu Naga Laut Changlan, dan dia benar-benar orang yang sulit diduga. Gadis naga itu pada awalnya sudah dianggap cukup baik, tetapi ia terpaksa bersembunyi di Laut Cina Selatan dan mencoreng reputasinya agar dapat bertahan hidup. Si guguk besar juga merupakan seekor naga dengan kekuatan luar biasa, tetapi ia digunakan untuk merapal mantra penghancur jiwa, yang membuatnya gila dan tidak waras, dan hidupnya lebih buruk daripada kematian. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa ia ditakdirkan untuk mati. Kemudian, menurut analisis Raja Jahat Dapeng, mantra jahat itu berasal dari klan serangga berkepala 9, dan kemungkinan besar terkait dengannya. Jika itu benar-benar teknik pemutusan jiwa yang dia gunakan pada Big Dog, maka pencapaian Bansi ini dalam hal jiwa dan roh dapat dikatakan hampir mencapai puncaknya. Lagi pula, menggunakan teknik pemutusan jiwa yang begitu kejam pada Big Dog bukan hanya masalah memasukkan 3 bunga mutiara ke dalam teknik dan menyelesaikannya. Dia mampu memaksa Big Dog ke titik di mana jiwanya bingung tetapi tidak tercerai-berai, dan dia gila tetapi tidak mati. Ini sudah merupakan level yang sangat tinggi. Sekarang, Kepala Dapeng melihatnya sebagai kesempatan untuk menyelamatkan gagak emas besar, tetapi Fang Xing merasa bahwa ini tidak akan berhasil. Dia memahami situasi Great Golden Crow. Terus terang saja, alasan mengapa mereka yang berkomplot melawan Great Golden Crow enggan membasminya mungkin karena mereka ingin mengambil kitab suci keabadian tertinggi miliknya. Namun, kitab suci itu terlalu transenden dan tertanam jauh di dalam jiwa Great Golden Crow. Kitab suci itu tidak dapat diungkapkan atau diwariskan. Bahkan teknik pencarian ilahi pun tidak dapat memperolehnya. Akibatnya, hanya ada beberapa cara untuk mengambil kitab suci itu. Dan Ibu Naga Laut Changlan, dengan statusnya yang mulia sekarang, telah datang jauh-jauh ke pengadilan Ibel. Namun di balik insiden gagak emas besar, ada bayangan klan serangga berkepala 9. Terlebih lagi, Ibu Naga sangat pandai membuat masalah di alam roh dan jiwa. Semua petunjuk ini saling terkait, dan tiba-tiba membuat Fang Xing merasakan hawa dingin di hatinya. Mungkinkah tujuannya adalah untuk mencuri kitab suci dalam roh dan jiwa gagak emas besar? Mungkinkah Taisidan dan Hei Muling ingin menunggu Ibu Naga datang ke pengadilan Ibel sehingga mereka bisa belajar darinya sendiri? Hal-hal yang awalnya tampak tidak konsisten ini membuat Fang Xing berpikir lebih dan lebih masuk akal. Kapan Ibu Naga akan datang ke istana Ibel? Bulu kuduk Fang Xing berdiri sejenak, lalu dia tiba-tiba berdiri dan bertanya. Dia punya firasat bahwa ketika Ibu Naga tiba, gagak emas besar mungkin adalah naga merah lainnya.
Sayang sekali aku tak punya kolam guntur keberuntungan yang kedua. Pemimpin klan Dapeng sedikit terkejut dan berkata, hari pembukaan Taman Leluhur adalah 1 bulan kemudian, tetapi utusan masing-masing klan akan tiba lebih awal. Laut Changlan adalah perjalanan yang panjang, jadi mereka akan berangkat lebih awal. Meskipun tanggal pastinya belum ditentukan, saya kira akan ditentukan dalam beberapa hari ke depan. Setelah mendengar ini, Fang Xing menjadi semakin bertekad. Dia menatap pemimpin suku Dapeng dengan ekspresi serius dan berkata, kita tidak hanya tidak bisa menunggu dia datang untuk membahas ini, tetapi kita harus menyelamatkan Jin Liuzi sebelum dia datang. Masalah ini tidak bisa ditunda lagi. Melihat kegigihan Fang Xing, pemimpin klan Dapeng merasa sedikit malu leluhur kecil, bukan berarti aku tidak ingin berusaha sekuat tenaga. Kuncinya adalah bahwa penguasa penjara jurang hitam, yang mengendalikan penjara jurang hitam, berasal dari klan kecil, tetapi dia adalah orang yang keras kepala dan memiliki hubungan dekat dengan Blackwood Ridge. Tidak mudah membujuknya untuk membebaskan orang-orang secara langsung. Selain itu, dia adalah salah satu dari 10 tetua pengadilan Ibel. Bahkan jika itu adalah para leluhur, tidak mudah untuk memaksanya. Fang Xing mengangguk dan tidak berkata apa-apa untuk saat ini, tetapi dia tahu bahwa ketua Dapeng memang telah melakukan yang terbaik dalam masalah ini. Sebenarnya, bahkan jika Fang Xing memukuli putranya, dia tidak akan berani main-main dalam masalah ini. Lagi pula, dia bukanlah orang dengan status tertinggi di Solitary Blade Mountain. Alasan mengapa dia bertanggung jawab atas kekuatan Solitary Blade Mountain hanyalah karena para leluhur Naschen Soul terlalu malas untuk memperhatikan. Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Jangan khawatir, leluhur kecil. Ketika Ibu Naga datang, para tetua Yuanying kita akan maju untuk bernegosiasi dengannya. Mungkin masih ada harapan. Kepala Dapeng menasihati dengan lembut, dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Hah, belum tentu. Kalau ada yang salah, gagak otang pembawa sial itu akan mati. Fang Xing tidak menanggapinya dengan serius. Dia menyipitkan matanya dan perlahan memikirkannya. Melihat dia tidak mengatakan apa-apa, pemimpin suku Dapeng menunggu sebentar dan kemudian memutuskan untuk mundur untuk sementara waktu. Dia berencana memberi Fang Xing waktu untuk memikirkannya. Dia benar-benar telah memikirkan masalah ini, tetapi dia benar-benar tidak memiliki solusi yang baik. Mungkinkah dia benar-benar harus melakukan pelarian dari penjara di Gunung Guren hanya demi Pangeran Gagak Emas? Kalian harus tahu bahwa penjara Black Abyss didirikan oleh pengadilan Ibel, yang melambangkan otoritas ras Ibel. Meskipun Lone Blade Mountain kuat, ia tidak berani melakukannya, karena itu berarti mendorong Lone Blade Mountain ke sisi yang berlawanan dari semua ras Ibel. Tidak peduli seberapa sombongnya Gunung Guren, dan tidak peduli seberapa mulianya status Fang Xing, tidak tega bagi Gunung Guren melakukan ini demi seekor gagak emas. Bahkan Wu Sang-er menunjukkan sedikit keputusasaan di matanya, dan merasa sangat bahwa sepupunya telah melakukan kesalahan kali ini. Tidak ada harapan. Namun, dalam suasana putus asa ini, Fang Xing mengepalkan tinjunya dan tiba-tiba bertanya kepada pemimpin suku Dapeng jika tidak mudah mengeluarkan orang dari penjara jurang hitam, maka, apakah sulit untuk mengirim orang masuk? Ketika kata-kata itu keluar, Ketua Dapeng dan Wu San-er sama-sama terkejut dan menatapnya dengan tatapan aneh. Fang Xing bertemu pandang dengan mereka, mengerutkan kening, dan berbisik, kirim aku masuk, aku akan menyelamatkan kalian. Penjara Black Abyss adalah institusi paling mengerikan di pengadilan Ibel, yang hampir sama dengan Netherworld. Bahkan pembudidaya Ibel Naschen Soul akan menghindari tempat ini. Namun, Fang Xing benar-benar ingin mengambil inisiatif untuk masuk. Pernyataan ini membuat Wu Sang-er dan pemimpin suku Dapeng ketakutan. Mereka secara tidak sadar mengira Fang Xing sudah gila. Setelah beberapa saat, Wu Sang-er berkata dengan suara gemetar, kau tidak serius, kan? Sambil berbicara, tanpa sadar dia mencengkeram lengan Fang Xing, buku-buku jarinya yang ramping memutih karena kuatnya tekanan itu. Sial, kau mencekikku. Fang Xing membuka tangannya, memutar matanya ke arahnya, dan berkata, mengapa kita tidak menyelamatkannya dan membiarkannya mati di sana? Wu Sang-er melepaskan tangannya dengan canggung, tetapi tidak tahu bagaimana menjawabnya. Kepala suku Dapeng juga menasihati sebenarnya, apa yang dikatakan Nona Sang-er masuk akal. Leluhur kecil, pikirkan 2 kali. Penjara jurang hitam bukanlah tempat yang baik untuk dituju. Di sanalah suku Ibelku selalu memenjarakan Ibel dan tahanan yang paling jahat. Penjara itu dibangun ribuan kaki di bawah tanah, dengan batu-batu hantu sebagai bentengnya, dan memiliki lapisan-lapisan formasi besar. Semua tahanan yang dipenjara di sana akan ditekan kekuatan sihirnya, dan hanya bisa bertahan hidup di sana dengan kekuatan tubuh fisik mereka. Selain itu, ada banyak roh jahat dan ganas di penjara, dan yang lemah sering dimakan hidup-hidup. Saya mengerti apa yang Anda katakan, tapi burung gagak yang mati itu ada di sana, saya tidak bisa tidak menyelamatkannya.
Fang Xing tersenyum pahit. Dia memang memiliki sedikit pemahaman tentang penjara jurang hitam. Saat itu, ketika dia berada di tanah lama klan Ibel di negara bagian Bohai, dia dipaksa masuk ke jurang Yinyu oleh Ye Guyin. Itu adalah pendahulu penjara jurang hitam. Meskipun dia sangat membenci Jin Liuzi ketika dia menyebutkannya, dan masih membencinya karena melemparkannya sendirian di Guiksu di Laut Cina Selatan, dia tidak bisa hanya melihat orang menyebalkan ini mati, kan? Terus terang saja, bahkan tempat eksekusinya harus dirampok, belum lagi perjalanan ke penjara Black Abyss. Setelah mendengar ini, Wu San-er dan kepala suku Dapeng terdiam. Mereka berdua mengerutkan kening dan menatap Fang Xing. Mari, ceritakan secara rinci tentang situasi di penjara jurang hitam. Fang Xing bersemangat dan bertanya sambil menarik lengan baju pemimpin suku Dapeng. Aku tidak tahu banyak tentang penjara ini. Aku hanya mendengar sedikit tentangnya. Bagaimana dengan ini? Aku akan memerintahkan orang untuk mencari semua dokumen tentang pemurnian rune, formasi, dan peralatan untuk penjara ini, dan membawa semuanya ke leluhur kecilku untuk direnungkan. Melihat Fang Xing tampaknya sudah mengambil keputusan, pemimpin suku Dapeng merenung cukup lama dan berbicara dengan lembut. Baiklah, tapi lakukan lebih cepat. Fang Xing mengangguk dan tidak berkata apa-apa lagi. Pemimpin suku Dapeng setuju dan pergi, hanya menyisakan Wu Sang-er dan Fang Xing di aula. Kamu, aku salah paham padamu. Kamu tetap orang baik. Setelah waktu yang lama, Wu Sang-er berbicara dengan suara rendah, tampak sedikit terharu. Omong kosong, aku harus menangkap gagak yang mati dan merebusnya. Fang Xing menjadi tidak senang dan mengumpat dengan santai, yang langsung membuat Wu Sang-er kehilangan kata-kata. Penjara Black Abyss sebenarnya adalah tempat penting di pengadilan Ibel. Beberapa dokumen dan peta di sini bersifat rahasia. Jika Ibel biasa mencoba mencari tahu tentang hal-hal ini, mereka mungkin akan ditahan oleh pengadilan Ibel. Namun, Gu Rensan dari klan Dapeng memiliki status tinggi dan dapat memperoleh beberapa dokumen rahasia yang tidak dapat diakses orang lain. Dalam waktu kurang dari sehari, dia meletakkan semua buku klasik dan dokumen yang dapat ditemukannya di hadapan Fang Xing. Fang Xing hanya bisa menghibur diri dan menahan rasa tidak sabarnya untuk membaca dokumen-dokumen dan buku-buku klasik yang membosankan ini. Dia bosan setelah membaca hanya setengah hari, dan membuangnya ke samping, terlalu malas untuk menyentuhnya lagi, berpikir bahwa dia akan menemukan solusinya setelah dia masuk. Untungnya, Wu Sang-er masih tinggal di Lone Blade Mountain untuk menemaninya, jadi dia membantunya memilah-milah rune arai dari penjara Black Abyss, dan kemudian menjelaskannya kepada Fang Xing dengan kata-kata yang paling sederhana. Penjara jurang hitam seluruhnya terbuat dari batu netherwort, dan diukir dengan banyak susunan sihir terlarang. Penguasa penjara dan prajurit Ibel yang menjaga penjara semuanya memiliki jimat untuk melindungi diri mereka sendiri, dan dapat merapal mantra dan menggerakkan alat sihir. Namun, para tahanan yang dipenjara di sana akan ditekan kekuatan sihirnya, yang tersisa hanya kekuatan tubuh fisik mereka. Tanpa kekuatan sihir, kekuatan mereka akan berkurang setidaknya 70%. Bahkan Yuanying mungkin hanya memiliki kekuatan yang tidak sekuat Jindan, sehingga mereka dapat dengan mudah ditekan. Inilah sebabnya tidak ada yang lolos dari penjara jurang hitam dalam 3.000 tahun terakhir. Setelah Wu Sang-er mempelajari buku rahasia tentang penjara jurang hitam, dia menjelaskannya kepada Fang Xing, dan menjadi semakin putus asa. Fang Xing tidak mau menyerah. Setelah berpikir sejenak, dia bertanya lagi, bisakah aku menyembunyikan senjata ajaib itu secara pribadi? Wu Sang-er menggelengkan kepalanya pelan dan berkata, sangat sulit. Saat memasuki penjara jurang hitam, semua orang akan melihat melalui cermin tulang penglihatan Ibel sejati, yang terbuat dari mata kiri peri Ibel yang meninggal tahun itu. Cermin itu dapat menembus kehampaan. Dengan kata lain, jika Anda ingin masuk, pertama-tama, tidak mungkin menyembunyikan identitas Anda, dan kedua, tidak mungkin menyelinap masuk ke dalam tas penyimpanan. Paling banyak yang dapat Anda bawa adalah beberapa senjata tanpa fluktuasi kekuatan spiritual. Cermin tulang Ibel sejati. Fang Xing bergumam pada dirinya sendiri, dan setelah beberapa saat dia berkata, apakah tidak ada cara untuk mengakalinya? Wu Sang-er tersenyum pahit dan berkata, cermin tulang Ibel sejati dibuat dari mata kiri peri Ibel saat itu. Begitu ajaibnya hingga sulit dijelaskan. Bahkan jika tidak sepenuhnya aktif pada waktu biasa, berapa banyak orang yang dapat menipunya? Saya khawatir hanya mereka yang memiliki kultivasi di atas tahap jiwa baru lahir yang dapat mengaktifkan pikiran ilahi mereka sendiri dan menipu cermin ini. Tetapi jika dia benar-benar seorang kultivator pada tahap jiwa baru lahir, dia tidak akan dikurung dengan mudah. Setidaknya beberapa tetua akan berkumpul untuk memverifikasi identitasnya, dan mereka hanya akan mengurungnya setelah menyia-nyiakan seluruh kultivasinya. Alam jiwa baru lahir. Fang Xing mengerutkan kening, dan jari-jarinya tanpa sadar mencengkeram kuncir kuda di belakang kepalanya. Ada cincin besi di sana, yang merupakan cincin gua yang dapat menyimpan barang-barang. Meskipun tidak dapat menyimpan banyak barang,
cincin itu telah bersamanya selama bertahun-tahun, dan berisi beberapa barangnya yang paling berharga. Pada saat ini, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berpikir secara diam-diam bahwa jiwanya jauh lebih kuat daripada rekan-rekannya. Jika dia mengaktifkan semuanya, dan bahkan menggunakan teknik penyembunyian napas dalam metode mental tanpa nama, dia bertanya-tanya apakah dia dapat secara diam-diam membawa cincin itu masuk. Namun, Wu Sang'er memikirkan hal lain. Ia meletakkan gulungan di tangannya dengan perasaan tertekan dan berkata dengan cemas, jika kau memasuki penjara jurang hitam, mustahil untuk menyembunyikan identitasmu. Bahkan jika kau menyamar, penampilan aslimu akan terungkap. Dan kau telah membuat begitu banyak musuh tidak lama setelah datang ke pengadilan Ibel. Bagaimana jika mereka mengetahui bahwa kau telah memasuki penjara jurang hitam dan mencoba berurusan denganmu? Melawan aku, Fang Xing sedikit terkejut, lalu dia mencibir aku telah di penjara jurang hitam. Apakah mereka berani masuk dan berurusan denganku? Wu Sang'er menghela napas dalam-dalam dan berkata, setelah sepupuku di penjara, kami di Gunung Fusang juga ingin mencari seseorang untuk menjaganya. Ada banyak orang jahat di penjara jurang hitam, yang semuanya terkait dengan beberapa kekuatan besar di luar. Sampai batas tertentu, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa mereka ditahan di sana oleh beberapa kekuatan besar di luar untuk membantunya menangani beberapa hal yang mencurigakan. Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Jadi begitu, Fang Xing tidak asing dengan hal-hal kotor ini. Dia mengangguk dengan tenang, tersenyum, dan merasa lega. Dia berkata, kalau begitu biarkan mereka datang. Aku tidak bisa menyembunyikan identitasku saat memasuki penjara Black Abyss. Biarkan orang-orang dari Lone Blade Mountain menyebarkan masalah ini. Semakin banyak orang tahu, semakin baik. Aku akan pergi ke penjara Black Abyss dan menunggu mereka berurusan denganku. Wu Sang'er terkejut ketika mendengar ini, dan sangat bingung daripada mencoba untuk menekan masalah ini, kamu ingin membuatnya lebih besar. Fang Xing tertawa terbahak-bahak dan berkata, kau tidak tahu apa-apa. Semakin besar dan kacau keadaan, semakin mudah bagimu untuk bermalas-malasan. Setelah perbincangan ini, berita itu pun menyebar keesokan harinya dan pengadilan Ibel pun langsung waspada. Hanya dalam beberapa hari, Fang Xing mengubah dirinya menjadi seorang selebriti di pengadilan Ibel. Tidak banyak orang yang tahu bahwa dia telah merampok perahu ajaib utusan Tanah Suci di Gurun Mori. Bagaimanapun, beberapa leluhur muda dari aliansi pemburu Ibel dan utusan dari Tanah Suci masih harus menyelamatkan muka, jadi masalah ini tidak dipublikasikan, dan hanya beberapa orang yang memiliki hubungan dekat dengan pengadilan Ibel yang mengetahuinya. Namun, fakta bahwa Fang Xing mencuri harta peri-peri rubah Ji dan melarikan diri dari Taman Qianfeng dibahas dengan hangat untuk sementara waktu. Kemudian, dia memberi pelajaran kepada Raja Peng kecil bersayap emas dari Lonely Blade Mountain, tetapi dia tidak dibasmi oleh tetua Yuanying dari Lonely Blade Mountain yang datang. Sebaliknya, dia dibawa kembali ke gunung sebagai tamu terhormat. Ini bahkan lebih mengejutkan. Namun, yang lebih mengejutkan para kultivator adalah hal yang belum terjadi. Desas-desus segera menyebar di Lonely Blade Mountain bahwa Fang Xing dibawa kembali ke Lonely Blade Mountain karena dia memiliki tanda dari seorang pria hebat dari Lonely Blade Mountain ratusan tahun yang lalu. Raja jahat Great Peng, dan berpura-pura menjadi penerusnya. Namun dalam beberapa hari, identitasnya terungkap. Tanda itu ternyata adalah benda jejak. Orang ini hanya berpura-pura menjadi orang lain. Lonely Blade Mountain langsung marah, dan dalam kemarahan, mereka mengirimnya ke penjara Black Abyss. Ke atas dan ke bawah, identitasnya berubah begitu cepat hingga membuat orang tercengang. Hanya dalam beberapa hari, perbuatan kultivator manusia Xing Fang telah dianggap sebagai pembicaraan aneh oleh para kultivator di area pengadilan Ibel. Dia bisa merampok, mencuri, dan menipu. Dia benar-benar dewa. Namun, saat para pembudidaya Ibel mendiskusikan hal ini, mereka juga merasa kasihan padanya. Makhluk seperti dewa ini tidak akan hidup lama setelah di penjara Black Abyss. Meskipun Gu Rensan sangat marah dan tidak membasminya secara langsung karena dia memang memiliki hubungan dengan mantan Raja Jahat Peng Agung, dia mengirimnya ke penjara jurang hitam, yang juga merupakan hukuman mati baginya. Lagi pula, begitu dia di penjara jurang hitam, beberapa orang terkemuka dari klan Ibel segera menyebarkan berita, dan mereka pasti akan menemukan cara untuk membuat orang ini mati di penjara hitam. Fang Xing tidak menyadari semua ini, dia juga tidak peduli. Dia hanya dikawal ke penjara Black Abyss dengan damai. Aku tidak menyangka kau akan jatuh ke tanganku secepat ini. 3.000 mil di utara Istana Ibel, di sebuah gunung hitam tandus, di dalam aula jurang hitam, seekor badak api dengan kain putih melilit kepalanya dan baju besi di sekujur tubuhnya memegang pedang di pinggangnya, menatap Fang Xing dengan tatapan muram dan puas. Ibel ini adalah salah satu pembudidaya Ibel yang telah dipukuli habis-habisan oleh Fang Xing di pesta Qingtai Peri Rubah Ji. Bahkan Fang Xing tidak menyangka akan bertemu dengannya di sini. Badak api juga dipenuhi dengan keterkejutan.
Sebagai seorang Jenderal Evil yang ditempatkan di penjara jurang hitam, kekuatannya tidak besar atau kecil. Di perjamuan King Tai, dia dipukuli oleh Fang Xing dan tidak memiliki harapan untuk membalas dendam. Dia telah memutuskan untuk menahan amarahnya, tetapi dia tidak menyangka Fang Xing akan dikirim ke penjara jurang hitam oleh Gunung Pedang Tunggal. Ini adalah wilayahnya. Kejutan di hatinya tak terlukiskan. Jika kamu kentut lagi, aku akan menghukummu lagi, percaya. Meskipun sekarang dia adalah seorang tahanan, Fang Xing tidak berniat menundukkan kepalanya. Dia memiringkan kepalanya dan mengutuk dengan arogan. Kamu masih berani bersikap sombong. Apa kamu percaya kalau kakek akan memenggalmu sekarang? Badak api itu murka dan menghunus pedangnya dengan suara klang, bila pedangnya memancarkan cahaya dingin. Batuk. Pada saat ini, Jenderal Evil dari Lone Blade Mountain yang mengawal Fang Xing berbicara dengan dingin. Jenderal Heian, aku sudah mengirim orang itu ke sini. Para tetua sukuku mengatakan bahwa dia akan dipenjara di penjara Black Abyss, tetapi mereka tidak mengatakan bahwa dia akan mati di aula Black Abyss. Sebaiknya kau menahan diri dan menandatangani segel dengan cepat. Aku ingin melihatnya dikirim ke penjara Black Abyss dengan mataku sendiri sebelum aku kembali untuk melapor kepada para tetua sukuku. Badak api tersentuh dan berkata sambil tersenyum, Jenderal, Anda benar. Saya akan segera mengirimnya. Sambil berbicara, dia melirik Fang Xing, diam-diam memikirkan beberapa cara untuk menghukumnya, lalu dia menandatangani segelnya dan mengirim orang untuk menggeledah tubuh Fang Xing. Kemudian dua setan kecil mengantarnya ke cermin tulang setan sejati yang berada jauh di dalam aula. Cermin tulang itu adalah bola mata seukuran batu kilangan, yang memancarkan cahaya biru samar. Setelah Fang Xing mendekat, dia sudah diselimuti oleh cahaya biru. Pada saat ini, mata Fang Xing berubah dingin, dan dia diam-diam mengaktifkan indera spiritualnya. Cermin pemantau tulang ini dapat mengungkapkan penampilan asli semua tahanan, serta instrumen sihir apapun yang tersembunyi di tubuh mereka. Awalnya, cermin ini ditempatkan di sini untuk membedakan yang asli dari yang palsu, untuk mencegah petinggi klan melakukan kejahatan dan menggantinya dengan yang lain. Namun, Fang Xing tidak takut cermin ini mengungkapkan penampilan aslinya, tetapi ia khawatir satu-satunya cincin Dongtian yang tersembunyi di tubuhnya akan terbongkar dan digeledah. Namun, Fang Xing telah bertanya terlebih dahulu dan tahu bahwa dengan fluktuasi dan guang miliknya sendiri, dia hanya dapat memicu 10% dari kekuatan alam ini paling banyak, sementara jiwanya beberapa kali lebih kuat daripada rekan-rekannya. Setelah mengurangi dan membatalkan kekuatan, dia mengaktifkan teknik penyembunyian napas dalam teknik tanpa nama yang diwariskan oleh pedang ajaib, memfokuskan kesadarannya pada satu titik, dengan kuat menutupi semua aura cincin gua. Masih ada harapan untuk menyembunyikan kebenaran. Kalau tidak bisa melewati level tersebut, jangan masuk. Ambil saja cincin Dongtian dan mundur. Berjalan dari sisi kiri cermin ke sisi kanan, jarak pendek 30 kaki, Fang Xing sudah berkeringat karena gugup di punggungnya. Untungnya, cermin tulang ibel sejati telah kehilangan keilahiannya dan hanya menjadi benda mati. Setelah melihatnya cukup lama, tidak ada yang aneh. Bawa dia ke peron transportasi. Roh badak api di sebelahnya memberi perintah dengan dingin. Di aula di belakang cermin tulang ibel sejati, ada 9 platform teleportasi yang berjejer secara horizontal. Ini juga merupakan ciri khas penjara jurang hitam. Meskipun penjara itu memiliki gerbang di belakang gunung hitam, gerbang itu biasanya tidak pernah dibuka. Ketika tahanan ditahan, mereka hanya akan menggunakan susunan teleportasi di aula jurang hitam untuk langsung memindahkan tahanan ke bawah. Namun, susunan teleportasi ini hanya satu arah, dan tentu saja tidak akan ada altar atau susunan sihir untuk teleportasi keluar di dalam penjara, yang menghilangkan kemungkinan pembobolan penjara. Para prajurit Ibel yang mengawal Fang Xing hendak mengirimnya ke garis depan, tetapi badak api tiba-tiba tersenyum dingin, menunjuk ke belakang dan berkata, kirim dia ke platform transmisi No. 9. Sudah lama sekali tidak ada yang dikirim ke daerah itu. Mendengar ini, kedua prajurit Ibel itu mengawal Fang Xing ke dalam, duduk bersila di lingkaran sihir, dan menatap dingin ke arah roh badak api. Saat kau datang ke tempatku, Tuan Si akan menjagamu dengan baik. Badak api terkekeh, mengedipkan mata pada Fang Xing, dan mengaktifkan susunan teleportasi. Apa yang tidak dia duga adalah ketika makhluk itu sedang melotot ke arah Fang Xing, Jenderal Ibel dari Gunung Lone Blade juga sedang melotot ke arahnya dari belakang. Orang ini memiliki kebencian yang begitu dalam terhadap leluhurku, sepertinya dia mencari kesempatan untuk membasminya. Setelah putaran yang memusingkan, lingkaran sihir itu bersinar dengan cahaya, dan Fang Xing dipindahkan ke penjara jurang hitam di bawah. Dia hanya merasa bahwa dia berada di kehampaan, dengan kepala pusing dan suara gemuruh di telinganya. Setelah minum secangkir teh, dia merasa bahwa tubuhnya telah tenang. Fang Xing waspada dan segera membuka matanya. Dia melihat sekeliling dan menemukan bahwa dia berada di sebuah altar seluas 10 meter persegi. Ada cahaya gelap dan dalam di sekelilingnya.
Melihat ke atas, sepertinya dia berada di dunia bawah tanah yang besar. Di atas kepalanya ada punggung bukit seperti naga dan urat mineral. Cahaya gelap dan dalam dipancarkan oleh urat mineral, dan itu juga satu-satunya cahaya. Apakah ini penjara jurang hitam? Ini benar-benar seperti dunia bawah. Mencium bau darah yang kuat dan aura pembasmi yang hampir mencekiknya, Fang Xing duduk tegak lagi dan menarik napas dalam-dalam beberapa kali. Dia mencoba memobilisasi kekuatan spiritualnya dan menemukan bahwa semua kekuatan spiritualnya tampaknya telah lolos jauh ke dalam meridiannya. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak dapat memobilisasi sedikit pun. Bahkan kekuatan spiritualnya sangat ditekan. Untungnya, meskipun situasi ini aneh, dia sudah tahu apa yang sedang terjadi dan tidak panik. Ketika dia menyentuh bagian belakang kepalanya, dia menemukan bahwa cincin dongtian yang diikatkan di ujung rambutnya masih ada, dan dia merasa lega. Itulah harapannya untuk menyelamatkan Great Golden Crow kali ini. Jika dia hilang, dia akan mendapat masalah besar. Makanan sedang diteleportasi ke. Saat dia baru saja mulai mengenal lingkungan di sana, Fang Xing tiba-tiba mendengar suara teriakan dari bawah. Saat teriakan itu terdengar, tercium bau amis dan aura pembasmi yang mengerikan dari udara di sekitarnya. Swoosh, 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 beberapa bayangan hitam bergegas mendekat, naik ke altar dengan napas terengah-engah. Fang Xing melirik ke sekeliling dan langsung mengerutkan kening. Lebih dari selusin setan besar memanjat dari sekeliling. Ada raksasa yang setengah manusia dan setengah serigala, seorang pria gemuk dengan tanduk badak di kepalanya, seekor kelinci putih kecil yang telah berubah langsung ke bentuk aslinya, tingginya kurang dari 2 kaki, tetapi dengan cahaya berdarah di matanya, dan setan rubah setengah manusia dengan kulit binatang yang digulung di pinggangnya dan dada terbuka. Monster-monster ini, sebagian memiliki cakar bersinar, sebagian lagi memegang senjata, semuanya mengelilingi mereka dengan niat membasmi. Itu bukan makanan, tapi pendatang baru. Hei, mengapa dia tidak memiliki aura evil? Hei, pendatang baru ini, mungkinkah dia sebenarnya manusia? Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Haha, siapa bilang ini bukan makanan? Ini makanan kesukaanku. Tidak ada yang bisa merebutnya dariku. Sekelompok setan mengelilingi altar. Ketika mereka melihat bahwa orang yang diteleportasi adalah manusia kurus seperti Fang Xing, yang tampak sedikit mungil dibandingkan dengan mereka, mereka terkejut. Kemudian seorang pria raksasa dengan kepala banteng dan tubuh setinggi 3 kaki membawa kapak besar tertawa terbahak-bahak dan mengulurkan tangannya sebesar panci besi untuk menangkap Fang Xing. Saya juga suka manusia, terutama yang masih muda, yang renyah seperti lobak, berair, dan lembut. Kelinci bermata merah itu tiba-tiba menjerit dan melompat, melepaskan aura pembasminya, yang membuat Ibel Banteng ragu-ragu sejenak. Tak seorang pun dapat menerima lebih dari itu, aku menginginkan kaki itu. Setan setengah manusia setengah serigala itu berteriak, menerkamnya dengan ganas, dan merobek kaki Fang Xing. Saya mau kepala, 1 lengan saja sudah cukup bagiku. Saya suka makan usus. ... Aku ingin benda itu ada di selangkanganmu. Seolah-olah makan malam baru saja dimulai, segerombolan setan tiba-tiba menyerbu pada saat yang sama dengan sangat ganas, dan hendak berpisah dalam sekejap. Orang ini bahkan tidak mengizinkanku bernapas. Fang Xing benar-benar tidak bisa berkata apa-apa. Sebelum datang ke sini, ia tahu bahwa makanan di penjara jurang hitam sangat langka dan bahkan tidak ada sedikit pun energi spiritual. Di lingkungan ini, nafsu makan para pembudidaya Ibel meningkat pesat, yang mengakibatkan mereka selalu dalam keadaan tidak kenyang. Mereka sangat gila dalam memperebutkan makanan. Beberapa pembudidaya Ibel yang lemah dilemparkan ke dalam dan langsung dimakan, bahkan tidak ada tulang yang tersisa. Sebagai manusia, setelah dia dilempar ke sana, dia tidak memiliki harapan untuk bertahan hidup sama sekali. Di penjara jurang hitam ini, kultivasi seseorang ditekan dan seseorang hanya bisa bertarung dengan kekuatan fisik. Kultivator manusia pandai mengendalikan sihir, tetapi tidak pandai dalam kekuatan fisik. Secara alami, mereka tidak dapat mengalahkan para kultivator Ibel yang terlahir dengan tubuh fisik yang kuat. Justru karena inilah Fang Xing diperlakukan sebagai makanan oleh Ibel-Ibel ini segera setelah dia masuk. Mereka bahkan tidak bertanya, dia akan dimakan, jadi sebenarnya tidak perlu bertanya sama sekali. Akan tetapi, kelompok setan ini menjadikan Fang Xing sebagai sasaran empuk, yang mana merupakan sasaran yang salah. Seberapa kuat tubuhku sekarang? Bahkan Fang Xing sendiri merasa sulit memperkirakannya, tetapi sekarang adalah kesempatan bagus untuk mencobanya. Panggilan. Sebuah kapak besar menebas, diayunkan oleh monster banteng itu. Dilihat dari momentumnya, sepertinya monster itu ingin memotong Fang Xing menjadi 2 dengan 1 kapak. Fang Xing mencibir dan melompat. Dia sedikit memiringkan tubuhnya dan membelah bilah kapak itu. Kemudian dia meninju dengan keras, mematahkan kapak besar itu.
Kekuatan hentakan yang besar membuat dua retakan di telapak tangan monster banteng itu. Kemudian dia berteriak dan menendang dengan kaki belakangnya. Di belakang kepalanya, kelinci bermata darah itu hendak melompat untuk menggali otaknya, tetapi ditendang olehnya. Tendangan itu begitu kuat sehingga darah menyembur keluar dari mata kelinci bermata merah itu. Desir, seekor ibel serigala bercakar tajam telah mencengkeram pinggang Fang Xing. Fang Xing menekuk pinggangnya dan menekuk siku untuk menahan cakarnya. Kemudian dia tersenyum padanya dan meninju secara horizontal, benar-benar meledakkan kepala ibel serigala itu. Darah berceceran di seluruh altar. Pada saat yang sama, anak buahnya tidak berhenti, dan mengayunkan telapak tangan mereka di belakangnya. Ibel rubah yang memegang pedang pendek hendak memotong lehernya, tetapi terkena telapak tangannya di tulang rusuk. Bahkan pecahan tulangnya menembus kulit dan terekspos di dalam tubuh. Jeritan melengking itu terus berlanjut. Ada orang galak datang, cepat lari. Pemandangan kepala Wolf Nine dan teriakan ibel rubah membuat kelompok ibel yang hendak menyerbu ke depan ketakutan. Mereka adalah sekelompok orang yang hanya ingin bertahan hidup dan sama sekali tidak memiliki harga diri. Awalnya, mereka melihat bahwa Fang Xing mudah diganggu, jadi mereka ingin datang dan berbagi makanan. Sekarang mereka melihat bahwa manusia ini tidak hanya tidak mudah diganggu, tetapi juga datang dan melukai dua dari mereka, membasmi dua dari mereka, dan mereka lebih berduri daripada kuku, jadi mereka ingin segera melarikan diri. Ingin melarikan diri, Fang Xing tumbuh di sarang bandit, dan lingkungannya tidak jauh berbeda dari sini. Dia tahu betul bahwa ketika dia datang ke tempat seperti itu, dia harus terlebih dahulu tidak membiarkan orang lain tahu bahwa dia cukup kejam, begitu kejamnya sehingga orang lain hanya bisa berjaga-jaga terhadapnya untuk menyerang mereka, dan tidak memberi mereka waktu untuk menyerang mereka. Oleh karena itu, setelah mengejutkan para ibel, dia tidak hanya tidak berhenti, tetapi malah mengeluarkan pedang raksasa hitam dan mengayunkannya secara horizontal. Gemerincing, hujan darah turun, dan 4 atau 5 ibel yang lambat melarikan diri dipotong menjadi 2 oleh pedang pada saat yang sama, dan tubuh mereka berguling ke bawah. Setelah itu, Fang Xing mengambil pedang raksasa itu dan melompat ke bawah altar. Dengan satu tebasan pedang, ia membelah ibel yang melarikan diri perlahan menjadi 2 bagian. Astaga, para setan itu begitu ketakutan hingga mereka kehilangan jiwa mereka. Mereka mengira dia adalah buah kesemek yang lembut dan mudah dikendalikan, tetapi siapa yang tahu dia adalah orang yang sangat ganas dan jahat. Mereka berteriak ketakutan dan melarikan diri ke segala arah seperti kandang domba yang dibuka, dan seluruh tempat menjadi kacau. Jangan lari, suara Fang Xing terdengar dingin. Hanya orang bodoh yang tidak akan lari. Tak seorang pun dari para pembudidaya ibel akan menanggapi pikirannya dengan serius. Mereka hanya menyesali bahwa orang tua mereka tidak memberi mereka 2 kaki lagi, dan mereka berlarian dengan kebingungan. Fang Xing tertawa, melangkah maju, dan menghentakkan kaki ke tanah dengan kuat, meninggalkan retakan seperti jaring laba-laba di tanah. Sosoknya hampir seperti hantu, menimbulkan 2 angin kencang. Dengan suara gemuruh, sosoknya melesat maju seperti kilat, menebas dengan pedang hitam, dan kepala 2 ibel yang melarikan diri tercepat terbang pada saat yang sama, lalu dia berbelok tajam ke kanan dan membasmi 3 ibel lagi. Semakin cepat kamu lari, semakin cepat kamu mati. Dengan teriakan keras, Fang Xing terbang ke atas, pedang hitam besarnya menancap miring ke tanah, melepaskan aura pembasmi. Tidak, aku tidak akan lari. Sekelompok ibel ketakutan oleh aura pembasmi Fang Xing, dan tetap berada di tempat mereka seolah-olah terkena mantra melumpuhkan. Dalam sekejap, sebilah pedang dan seorang pria membuat sekelompok setan ketakutan. Mereka gemetar ketakutan dan tidak ada seorang pun yang berani melarikan diri. Saya sedang mencari burung gagak emas besar yang datang setengah tahun lalu. Apakah ada yang pernah melihatnya? Setelah menakut-nakuti semua ibel, Fang Xing meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan melirik ibel-ibel yang gemetaran dengan tatapan tidak bersahabat. Dia berkata dengan suara yang tidak terlalu keras atau terlalu pelan, tetapi dengan niat membasmi siapapun yang bisa memberitahu berita itu akan hidup, dan siapapun yang tidak bisa akan mati. Siapapun yang memberitahu berita yang sama terlebih dahulu akan hidup, dan siapapun yang memberitahu yang kedua akan mati. Yang asli akan hidup, dan yang palsu akan mati. Jika keduanya tidak bisa memberitahu berita, mereka akan mati bersama. Setelah menyatakan tujuan dan persyaratannya dengan jelas, Fang Xing duduk di atas batu hitam dan minum anggur untuk menghilangkan dahaganya. Dia memang sedikit jahat pada dasarnya, dan dia tahu bagaimana cara menghadapi penjahat-penjahat ini. Para ibel belum tenang, dan ketika mereka mendengar kata-kata ini, mereka semua tertegun untuk waktu yang lama. Kau, jangan main-main. Aku orangnya Raja Ibel Beruang. Setelah sekian lama, seekor nangui hutan akhirnya bereaksi, dengan ekspresi ganas di wajahnya, dan mulai mengancam. Desir, Fang Xing menghunus pedangnya dan mengayunkannya secara horizontal, memotong kepala nangui itu. Ia mengibaskan darah di pedangnya dan berkata,
mereka yang bicara omong kosong juga harus mati. Kelompok setan itu benar-benar ketakutan kali ini. Mereka saling menatap dengan penuh semangat, menatap Fang Xing, lalu saling menatap. Setelah beberapa lama, seekor serigala liar bertanya dengan suara gemetar, "Maaf, Tuan, seperti apa rupa gagak emas yang Anda cari?" Fang Xing memutar matanya dan berkata, "Ukurannya sebesar 2 ekor sapi. Mungkin lebih besar lagi. Sudah lama aku tidak melihatnya. Liciknya seperti rubah. Ia bisa bertingkah seperti bos besar dan bahkan lebih jago bertingkah seperti cucu. Bulunya berkilau dan tubuhnya kuat." Setelah memikirkannya dengan cara ini dan menggambarkan si gagak emas besar, kawanan setan itu pun langsung berpikir keras. Sepertinya aku teringat sesuatu. Setelah beberapa saat, seekor kera ibel tiba-tiba berkata dengan suara gemetar, "Beberapa bulan yang lalu, memang ada seekor burung emas besar di daerah ini. Burung itu lemah dan sering ditelan oleh orang banyak begitu mereka masuk. Namun, burung itu sangat kuat dan mencabik-cabik banyak orang yang mengincarnya. Awalnya ia berencana untuk merekrut sekelompok bawahan yang kuat untuk mendominasi daerah itu. Yang lain menyebutnya Jin Liu Ye." Mata Fang Xing berbinar saat mendengar ini, dan dia berkata, "Ya, begitulah. Apa yang terjadi selanjutnya?" Nanti, si kera ibel berusaha keras mengingat, tetapi tampaknya tidak dapat mengingat. "Aku tahu, aku ingat. Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Namun, salah satu roh tikus itu matanya berbinar, dan buru-buru berkata, aku juga ingat itu. Memang ada orang seperti itu. Dia sudah terkenal di penjara jurang hitam, tetapi Raja Beruang Ibel di daerah ini ingin merekrutnya sebagai tunggangan. Namun, dia marah dan membasmi 3 utusan Raja Beruang Hitam, dan menyatakan perang terhadap Raja Beruang Hitam. Akibatnya, dia dikejar dan dibasmi oleh Raja Beruang Hitam sepanjang jalan, dan tidak ada yang tahu kemana dia melarikan diri. Aku ingin tahu kemana dia melarikan diri. Atau apakah dia terbasmi?" Ketika Fang Xing mendengar ini, tatapan matanya tiba-tiba berubah dingin. Dia seharusnya tidak terbasmi. Jika dia terbasmi, Raja Beruang Hitam akan mengumumkannya ke seluruh penjuru untuk memamerkan kekuatannya. Ya, konon katanya pernah terjadi pertempuran berdarah dengan anak buah Raja Beruang Hitam di makam tulang terpencil, dan cukup banyak yang tewas. Setan-setan mulai berbicara, dan tampaknya mereka akhirnya teringat pada orang ini, dan segera mulai mendiskusikannya. Penjara Black Abyss ini sangat luas, dengan total 9 susunan teleportasi untuk mengangkut para tahanan ke bawah. Selain itu, pengadilan Ibel bersikap lunak terhadap para tahanan yang tenggelam ke dalam penjara Black Abyss. Kecuali beberapa yang memiliki rahasia, mereka akan dirawat secara khusus dan tidak akan dibasmi, sementara yang lain dibiarkan sendiri. Apakah mereka dapat dijadikan makanan atau menjadi Ibel pemakan manusia sepenuhnya bergantung pada kemampuan Ibel itu sendiri, dan tidak ada yang akan memperhatikan mereka. Justru karena itulah terdapat begitu banyak kekuatan di dalam penjara jurang hitam, dan mereka terus-menerus bertarung satu sama lain. Untuk penjara Black Abyss, persediaan makanan terbatas, tetapi ini juga merupakan cara yang baik untuk mengurangi jumlah tahanan. Setelah diinterogasi Fang Xing, dia mendapat gambaran umum tentang pengalaman gagak emas besar, tetapi keberadaannya secara spesifik masih agak samar. Apa itu Raja Ibel Beruang? Setelah mendengarkan informasi yang diberikan oleh Ibel, Fang Xing bertanya dengan suara dingin. Kemudian, seorang Ibel berkata, Raja Beruang Hitam adalah Raja Ibel di sini. Tidak hanya tubuhnya yang sangat kuat dan tak terkalahkan, dia juga suka memakan orang. Dia juga memiliki sekelompok bawahan yang baik. Tidak ada yang berani memprovokasi dia di daerah ini. Para Ibel yang baru saja memasuki penjara jurang hitam harus melapor kepadanya selama mereka bisa bertahan hidup. Hanya ketika dia mengangguk dan setuju, mereka dapat memperoleh kualifikasi untuk bertahan hidup di sini. Jika tidak, mereka tidak akan bertahan hidup. Ternyata itu adalah pengganggu di penjara. Fang Xing mengangguk, dan dia mengerti apa yang sedang terjadi. Dia berhenti berbicara dan menunjuk ke arah sekelompok monster bahwa aku menemui Raja Beruang Hitam. Para monster itu langsung ketakutan, dan mereka berteriak, Tuanku, Anda akan pergi mencari Raja Beruang Hitam. Itu adalah pertemuan para pahlawan, tetapi kami para tokoh kecil tidak akan terlibat. Anda berkata akan membiarkan kami pergi jika kami memberitahu Anda berita tentang Golden Crow, tetapi Anda tidak dapat menarik kembali kata-kata Anda. Seperti yang sering dikatakan manusia, Tuanku sangat murah hati, jadi perlakukan kami seperti kentut. Fang Xing sangat marah hingga tertawa. Dia berteriak, aku seorang pahlawan, tapi apa itu Raja Beruang Ibel? Seekor beruang. Lagi pula, umat manusia telah mengatakan begitu banyak pepatah bijak, seperti membayar utang adalah hal yang wajar. Kamu tidak mempelajari hal-hal baik ini, tetapi mempelajari hal-hal yang kacau ini. Biar kukatakan padamu,
Aku berkata aku akan mengampuni nyawamu, tetapi aku tidak mengatakan aku akan membiarkanmu pergi. Pimpin jalan. Para setan berteriak dengan keras, kau telah membawa kami pergi, tetapi kami masih tetap mati, bukan? Fang Xing berteriak, jika kau tidak pergi sekarang, kau akan mati. Pilih satu. Bertemu dengan tuan yang tidak masuk akal seperti itu, kelompok monster itu hanya bisa menganggap diri mereka tidak beruntung. Mereka berteriak ke langit dan dipaksa berdiri oleh Fang Xing dengan menyedihkan. Mereka memimpin jalan dengan enggan, sementara Fang Xing langsung memaksa monster banteng liar yang tinggi dan kuat itu untuk berubah menjadi bentuk aslinya. Dia kemudian menungganginya dengan santai, memegang pedang hitam besar di tangannya, siap menyerang siapapun yang tidak jujur. Tidak ada matahari atau bulan di penjara Black Abyss, dan cahaya redup di mana-mana. Ada tulang di mana-mana di pinggir jalan, atau monster kurus dengan mata biru karena kelaparan. Jika dia berjalan sendirian di sini, tidak ada yang tahu berapa banyak monster yang akan memperlakukannya sebagai mangsa yang lezat dan datang untuk mengganggunya, dan dia tidak akan dapat membasmi mereka semua. Namun, sekarang setelah dia memiliki sekelompok besar monster yang memimpin jalan, mereka telah menakuti monster lain dan tidak ada yang berani menyerangnya. Setelah berjalan beberapa saat, mereka tiba di sebuah gunung tulang. Ini benar-benar gunung tulang. Seluruh bukit terbuat dari tumpukan tulang putih. Di gunung itu, ada tangga tulang seperti pengadilan. Di kedua sisi, ada setan yang ganas dan berdarah yang menjaga. Di puncak tangga tulang, ada seekor beruang hitam yang gemuk dan menggemaskan. Di antara lututnya dan di belakang punggungnya, sebenarnya ada beberapa setan terbuka yang melayaninya. Siapa kau? Beraninya kau menerobos tempat latihan Raja Beruangku. Kau tidak ingin hidup. Sebelum mereka mendekati gunung tulang putih, dua setan kecil kurus melompat keluar, melambaikan garpu besi dan berteriak pada Fang Xing. Fang Xing melirik dari kejauhan dan melihat bahwa ibel beruang hitam itu benar-benar menyadari kedatangannya, tetapi ia berpura-pura membiarkan kedua ibel kecil itu menghalangi jalannya. Ia mencibir dalam hatinya, mencondongkan tubuh ke samping, dan berkata, kirimkan pesan kepada rajamu untukku. Kedua setan kecil itu saling berpandangan, lalu salah satu dari mereka melangkah maju dan berkata dengan arogan, apa yang sedang kamu bicarakan? Fang Xing mengayunkan pedangnya dengan suara Swiss. Dalam sekejap cahaya hitam, kepala ibel kecil itu sudah terangkat ke langit oleh darah panas. Kemudian Fang Xing menekan punggung lembu itu, dan tubuhnya terbang ke atas. Dia berbalik dan menendang kepala ibel kecil itu, membuat suara berdengung. Dia menendangnya langsung ke arah beruang hitam di gunung tulang putih seperti bola meriam, dan berteriak pada saat yang sama leluhur kecilnya telah datang untuk memberi penghormatan kepada gunung. Ledakan. Melihat kepala itu terbang ke arahnya, beruang hitam itu akhirnya tidak bisa berpura-pura lagi. Dia membanting meja dan berdiri, menyingkirkan gadis ibel yang sedang mengusap bahunya. Dia mengayunkan cakarnya dan menghancurkan kepala ibel itu. Namun, matanya yang merah tampak keluar, dan dia berteriak, siapa yang berani bertindak liar di hadapanku? Sambil berteriak dengan marah, para ibel di kedua belah pihak memperlihatkan wajah ganas mereka dan melotot ke arah Fang Xing. Aura pembasmi yang tampak nyata ini segera membuat para ibel yang dipaksa Fang Xing ketakutan dan membuat kaki mereka lemas. Namun Fang Xing sama sekali tidak takut. Ia mengambil pedang hitam besar itu dan perlahan berjalan menuju Gunung Tulang Putih. Ia berkata dengan suara dingin, anak beruang, aku akan memberimu dua pilihan. Mulai sekarang, kau akan kehilangan gelar Raja Beruang, dan Gunung Tulang Putihmu, saudara-saudaramu, dan beberapa goblinmu, lupakan induk beruang, semuanya milikku. Atau, kau akan menjawab pertanyaanku. Memang ada seekor beruang betina berbaring di sebelah Raja Beruang Hitam. Dia sangat gemuk sehingga ada 3 lapis daging di tubuhnya. Dia juga sangat genit dan mengenakan bunga merah di kepalanya, yang tidak seorang pun tahu dari mana bunga itu dipetik. Ketika dia melihat Fang Xing datang, mata kecilnya di wajah gemuknya telah memancarkan beberapa sinar cahaya yang terobsesi. Tetapi ketika dia mendengar Fang Xing mengatakan bahwa dia menginginkan peri kecil lainnya tetapi bukan dia langsung menjadi marah dan meraung. Dari mana datangnya orang bodoh ini? Tangkap dia dan beri dia makanan enak. Ah, mengikuti suatu sinyal, setan serigala melolong, dan sekelompok setan menyerbu bagaikan air pasang. Fang Xing tertawa terbahak-bahak, tiba-tiba melaju kencang, dan menyerbu maju dengan pedang di punggungnya, menyerbu ke arah gelombang pasang ibel. Ah ya, tuan ini bahkan lebih kuat dari burung gagak emas itu. Sekelompok setan yang mengikuti Fang Xing semuanya begitu ketakutan hingga mereka hampir tidak sanggup menatapnya. Penjara Black Abyss berbeda dengan dunia luar. Semua jenis mantra kuat cukup untuk membalikkan sungai dan lautan. Satu-satunya hal yang dapat kamu gunakan di sini adalah kekuatan tubuhmu. Tidak peduli seberapa kuat tubuhmu, ia akan selalu lelah. Ada begitu banyak monster di Gunung Tulang Putih ini, tidak kurang dari ratusan jumlahnya. Bahkan jika kamu, seorang kultivator manusia,
begitu kuat, berapa banyak dari mereka yang dapat kamu basmi? Belum lagi Black Bear Mountain yang sangat kuat, bawahan yang kuat ini saja sudah cukup untuk membuatmu lelah sampai mati. Golden Crow saat itu memiliki tubuh yang luar biasa kuat, tetapi tetap saja ia terseret dan terluka parah oleh anak buah Raja Beruang Hitam, bukan? Namun, yang tidak diduga siapapun adalah Fang Xing, yang tampaknya sedang berlari langsung ke arah para Ibel, tiba-tiba mengangkat tangan kirinya dan menghancurkan jimat giok yang bersinar dengan cahaya kuning pucat saat kedua belah pihak hendak bersendewa. Pada saat ini, sosoknya tiba-tiba menghilang, dan ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di depan Raja Beruang Hitam, dan pedang hitam besar itu menusuk langsung ke dadanya, sedalam 1 inci. Dengan satu kaki menginjak perut Raja Beruang Hitam dan satu tangan memegang pedang, Fang Xing menatap matanya dan bertanya, yang mana yang kau pilih? Alat ajaib untuk teleportasi. Dia benar-benar punya alat ajaib untuk teleportasi. Para setan itu mula-mula tertegun, kemudian mereka begitu terkejut hingga mereka hampir tidak dapat berbicara. Di penjara jurang hitam ini, roh-roh jahat ada di mana-mana dan ada formasi besar yang menekan mereka. Kekuatan spiritual semua monster tidak dapat digunakan, dan bahkan alat-alat sihir pun kekuatannya ditekan, jadi mereka hanya dapat digunakan sebagai senjata. Adapun beberapa alat sihir sekali pakai untuk teleportasi, jaraknya sangat diperlemah. Yang terpenting adalah mereka dijaga ketat dan tidak ada yang boleh dibawa masuk. Bahkan jika Anda memilikinya, itu akan digeledah oleh sipir penjara yang akan menguliti Anda ketika mereka melihat Anda. Saya tidak tahu bagaimana kultivator manusia ini memiliki kekuatan sihir seperti itu sehingga dia bisa membawa satu. Mereka tentu tidak tahu bahwa meskipun Fang Xing membawa cincin gua, ruang penyimpanannya tidak besar. Dia tidak membawa banyak barang, hanya beberapa barang saja. Ini adalah satu-satunya jimat giok yang dimilikinya, dan dia menggunakannya secara langsung. Setan beruang hitam yang tadinya sombong dan tidak terkendali, tiba-tiba tertusuk pedang hitam raksasa di jantungnya. Meskipun berkulit tebal dan berdaging tebal, dia bisa merasakan dengan jelas bahwa ujung pedang itu hanya berjarak beberapa jari dari jantungnya. Dia begitu takut hingga berkeringat dingin. Chang Huang berkata, "Tuan, tolong ampuni nyawaku. Apapun yang ingin kau minta, tanyakan saja. Jika kau menginginkan wanita adik laki-lakiku, ambil saja semuanya, jangan bersikap sopan." "Wanita kamu." Fang Xing melirik beruang betina gemuk bodoh itu dan menggelengkan kepalanya tidak tertarik. "Katakan padaku di mana gagak emas besar itu." Gagak emas besar. Setan beruang hitam tertegun sejenak, seolah-olah dia tidak bisa bereaksi sejenak. "Tuanku, itu burung ibel yang ingin Anda jadikan tunggangan beberapa bulan yang lalu." Ada setan kecil yang membisikkan sebuah pengingat di kejauhan. "Ah, ini dia." Setan beruang hitam itu teringat dan segera memasang ekspresi getir di wajahnya. "Tuanku, mohon jangan salah menuduhku. Aku ingin mengutukmu saat kau menyebutkannya. Aku ingin merekrutnya untuk menjadi Jenderal Ibel di bawah komandoku, tetapi ia berubah menjadi bermusuhan dan bersikeras bahwa aku harus menjadi Jenderal Ibelnya. Kemudian, aku mengirim setan-setan kecil untuk mengepungnya, tetapi ia membasmi sekelompok anak buahku dan melarikan diri ke Gunung Wuze. Sampai beberapa hari ini, ia terbang keluar dari waktu ke waktu untuk mencuri makanan dan memprovokasiku. Aku bahkan tidak bisa menangkapnya." "Ah, tidak mati, kan?" Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Fang Xing sedikit terkejut ketika mendengar ini, tetapi dia juga gembira dalam hatinya. "Mati. Bahkan jika aku mati, dia tidak akan mati. Dia keluar setiap hari untuk mengutuk orang-orang." Setan beruang hitam itu berteriak, Zhuang Tianli, dan tampak sangat sedih. Keluar dan mengumpat di jalan. Fang Xing tercengang. "Kalau begitu, mengapa kamu tidak masuk dan menangkapnya?" Sambil berkata demikian, dia menekankan telapak tangannya ke bawah, siap membasmi beruang hitam itu dengan satu tebasan pedangnya jika beruang itu berbohong sedikit saja. Setan beruang hitam merasakan niat membasmi Fang Xing, dan sangat ketakutan hingga tubuhnya sedikit gemetar. Dia berteriak, "Tuanku, aku telah mengatakan semua kebohongan kepadamu. Wuze Ridge adalah tempat yang istimewa. Tanahnya tertutup oleh lava, dan tidak ada tempat untuk berdiri. Hanya ada beberapa batu pecah di lereng gunung tempat kita bisa beristirahat. Kita tidak bisa menunggangi awan di sini, dan tidak ada yang bisa masuk kecuali yang bersayap." Setelah mendengar ini, Fang Xing akhirnya mempercayainya dan berteriak, bahwa aku melihatnya. Sambil berbicara, dia mencengkeram bulu di belakang leher beruang hitam itu dan menariknya ke atas. Dia menempelkan pedang hitam raksasa itu ke belakang kepalanya dan memerintahkannya untuk memimpin jalan. Dia kemudian memanggil sapi tua itu dan menungganginya dengan santai menuju Gunung Wuze. Monster banteng itu pintar dan membiarkan Fang Xing menungganginya dengan patuh. Namun, dia telah menemukan bahwa manusia baru ini bukanlah orang baik. Begitu dia tiba di sini, dia menaklukkan Raja Beruang Hitam yang mendominasi itu.
Mungkin dia akan menjadi penguasa baru penjara jurang hitam di masa depan. Bukankah seharusnya dia menyanjungnya dengan cepat? Gunung Wuze tidak jauh dari Gunung Baigu. Gunung ini adalah tepi penjara jurang hitam. Ada patahan di tanah di sini, seperti tebing. Di bawahnya ada lahar dengan asap beracun yang mengepul dan udara panas. Jika Anda jatuh, Anda akan berakhir tanpa tubuh yang tersisa. Seperti yang diharapkan, kecuali mereka yang bisa terbang, tidak ada yang bisa dengan mudah menginjakan kaki di sini. Gagak emas besar pasti mengandalkan medan ini untuk lolos dari kejaran Raja Beruang Hitam. Di area ini, ada beberapa monster, bersembunyi di balik batu, tampak mencurigakan dan menunggu sesuatu. Raja Beruang Hitam menjelaskan dengan canggung, dulu aku marah pada burung itu, tetapi aku tidak bisa menangkapnya, jadi aku harus memberikan hadiah. Siapapun yang dapat membantuku menangkap burung pencuri itu akan diberi hadiah 100 kg daging dan seekor goblin kecil untuk menghangatkan tempat tidurku. Banyak sekali orang yang mempertaruhkan nyawa mereka hanya demi 100 kg daging. Itu menunjukkan bahwa tidak ada seorang pun yang bisa makan dengan cukup. Tapi Anda penuh lemak. Fang Xing meliriknya, menyebabkan ibel beruang hitam itu merasakan hawa dingin di punggungnya lagi. Dukun, tepat ketika kelompok itu hendak mencapai tepi tebing, mereka mendengar suara jahat datang dari Wuze Ridge. Masuklah jika kalian punya nyali. Tuan Jin kalian sedang duduk di sini. Masuklah jika kalian punya nyali. Kalian orang menyebalkan tidak layak menangkap Tuan Jin kalian. Pernahkah aku menceritakan kepadamu kisah tentang bagaimana aku, Tuan Jin, dan adik laki-lakiku mengambil kepala seseorang dari sekelompok Jin dan pergi dengan tenang? Aku tidak menyombongkan diri. Belum lagi Tuan Jin kalian sangat kuat, bahkan adik laki-laki yang aku terima memiliki temperamen yang berduri. Ketika dia tahu bahwa aku dalam masalah, dia pasti akan datang untuk menyelamatkanku. Tunggu saja, dia pasti akan membasmi kalian semua dan memanggang kalian, dan menangkap beruang itu, memotong kantong empedunya, dan merebus kakinya. Suara arogan dan kejam itu terus bergema, dan mata Fang Xing langsung berbinar setelah mendengarnya. Itu burung gagak yang mati. Ketika Fang Xing mendengar suara yang menyebalkan itu, dia tiba-tiba menjadi bersemangat, tetapi tentu saja ada juga sedikit kemarahan. Satu-satunya hal yang dapat membuatnya merasa senang dan marah pada saat yang sama mungkin adalah burung pencuri ini, yang membuatnya merindukannya dan semakin ingin memukulnya. Hahaha, dasar gagak otang pembawa sial, aku akan merebusmu dulu. Sambil tertawa keras, Fang Xing menendang beruang hitam itu, mengambil pedang hitam besar dan bergegas ke Gunung Wuze. Ketika dia mencapai tepi tebing, dia melompat tinggi dan melompat ke udara dengan momentum serbuan itu. Pada saat yang sama, auranya dilepaskan, dan gelombang suara keras memantul ke dinding batu dan terus menyebar ke bagian dalam Yanze. Siapa yang berani menyebut Tuan Jin sebagai burung gagak mati? Mengapa suara ini terdengar familiar? Saat suara Fang Xing jatuh, teriakan cabul di dalam tiba-tiba berhenti. Teriakannya bergetar, lalu ada kilatan cahaya kemasan. Kemudian seekor gagak emas besar bergegas keluar dari kedalaman rawa, mengepakkan sayapnya dan menatap kosong ke depan. Kamu, bandit kecil itu benar-benar kamu. Ketika burung gagak emas melihat sosok yang melompat di udara, ia tertegun. Tadi ia fasih berbicara tetapi sekarang ia tergagap. Ia melihat sekeliling selama beberapa detik untuk memastikan bahwa ia tidak salah bicara. Kemudian ia melihat Fang Xing melompat di udara dan mulai jatuh, jadi ia mengepakkan sayapnya dan bergegas untuk menangkapnya. Ia berbalik dengan terkejut dan bertanya, "Mengapa kamu di sini?" Fang Xing tertawa dan berteriak, "Aku di sini untuk menyelamatkanmu." Burung gagak emas besar itu tiba-tiba menjadi bersemangat dan berteriak, "Aku tahu kau pasti akan, kue." Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya yang menyentuh, sebuah teriakan tiba-tiba terdengar dan segenggam rambut di lehernya dicabut. "Kau bilang aku adikmu?" Fang Xing berjongkok telentang, memandanginya sambil setengah tersenyum, sambil memegang segenggam bulu gagak di tangannya. "Hahaha, aku hanya membingungkan mereka." Burung gagak emas besar itu tertawa kering, matanya berkedip-kedip, menampakkan rasa bersalah. "Baiklah, aku akan membingungkan mereka dan berpura-pura di depanmu." Fang Xing mengulurkan tangannya dan mencabut segenggam bulu emas dari lehernya, menyebabkan gagak emas besar menjerit kesakitan. "Orang menyebalkan kecil, aku akan melawanmu sampai mati." Burung gagak emas besar itu juga marah. Ia meraung dan membalikkan tubuhnya, mencoba melempar Fang Xing ke bawah. Tubuhnya kuat, jadi kekuatan lemparan ini tidak kecil. Selain itu, ada magma di bawahnya. Jika seseorang jatuh, bahkan tubuh ramuan emas tidak akan mampu menahannya. "Kau ingin menyingkirkanku? Lihatlah tali pengikat abadi milikku." Fang Xing sudah familiar dengan penampilan gagak emas besar. Dengan suara wosh, dia mengayunkan tali pengikat abadi dan melilitkannya di leher gagak emas besar. "Aku akan melemparmu sampai mati."
Aku akan mencabut semua rambutmu. Berderak dan berdenting, pria dan burung gagak itu mulai bertarung kurang dari 2 tarikan napas setelah mereka bertemu. Sungguh brutal, kau menjulurkan cakarmu, aku meninju, kau mencabut rambutku, aku mengepakkan sayapku. Terdengar teriakan aneh, bulu-bulu emas beterbangan di mana-mana, dan ia menyerang tanpa ampun, membuat sekelompok orang yang dipimpin oleh setan beruang hitam itu tercengang. Tuanku, mengapa mereka bertarung lebih ganas daripada kita? Apa yang harus kita lakukan sekarang? Setan kecil yang tertegun itu tidak tega lagi menyerang 2 orang di udara, dan datang untuk meminta petunjuk. Setan beruang hitam itu awalnya takut Fang Xing akan menyerangnya dengan pedang setelah menemukan gagak emas besar itu. Namun, ketika Fang Xing bergegas menuju Yan Ze, dia menyadari bahwa dia telah dilepaskan dengan mudah. Melihat pria dan gagak itu bertarung di udara, dia mengedipkan matanya, aura pembasmi muncul di hatinya, dan menunjuk ke Yan Ze dan berteriak, kedua orang ini bukan orang baik. Kalian, tembak anak panah dan lempar tombak untuk membasmi kedua orang menyebalkan ini dan bawa mereka kembali ke Gunung Tulang Putih. Yang satu akan direbus dan yang lainnya dipanggang. Ya, Tuan. Setan-setan kecil itu semua setuju, sebagian menarik busur mereka, sebagian melemparkan tombak mereka, dan untuk sesaat, mereka penuh dengan niat membasmi dan melemparkan senjata mereka ke arah Fang Xing dan Big Golden Crow, yang masih bertarung di udara dan tidak ada satupun dari mereka yang mau menyerah. Itu seperti hujan lebat. Suara mendesing. Setan beruang hitam tidak menyangka kalau perintahnya akan membuat manusia dan burung gagak yang tengah asyik bertarung di udara tiba-tiba berhenti, dan keempat mata mereka menatapnya dengan ngeri, yang membuat bahkan Raja Ibel yang bermartabat pun merasa gelisah. Aku dengar kamu diganggu olehnya. Fang Xing membuang bulu gagak di tangannya dan bertanya pada Ada Jinwu sambil tersenyum. Otang pembawa sial, orang ini membawa lebih dari 100 monster untuk menyerangku. Burung gagak emas besar itu berhenti bergoyang ke kiri dan ke kanan, lalu terbang lurus sambil menatap setan beruang hitam itu dengan tatapan tidak bersahabat. Aku akan merebusnya hari ini untuk membalas dendam. Bagus. Setelah beberapa patah kata, mereka memutuskan untuk bersatu melawan dunia luar. Golden Crow yang besar mengepakkan sayapnya dan langsung menuju tebing. Kekuatannya yang dahsyat benar-benar menghancurkan anak panah bulu dan tombak di udara ke samping. Melihat hal ini, bawahan Black Bear Demon di tebing juga melompat keluar, melemparkan tombak, batu-batu besar, atau melemparkan jaring dan tali, dalam upaya untuk menangkap Golden Crow dan Fang Xing. Ledakan. Burung gagak emas besar itu hanya mengangkat tubuhnya sedikit dan mengepakkan sayapnya dengan kuat ke arah tebing. Kali ini dengan sekuat tenaga, ia seperti pasir dan batu yang beterbangan, dan orang-orang di tebing itu tidak dapat berdiri dengan tegak. Bahkan kerikil dan tombak yang dilemparkan kepadanya semuanya tersapu miring oleh sayapnya dan jatuh ke magma, dan jaring serta tali yang besar semuanya terpotong oleh pedang Fang Xing. Semua serangan itu sama sekali tidak mampu menghentikan momentum mereka berdua, dan mereka langsung menyerbu monster beruang hitam itu. Berikan aku keberanian beruang. Berikan aku kaki beruang itu. Laki-laki dan burung gagak itu berteriak bersamaan dan menyerbu ke arah Raja Ibel beruang, seakan-akan mereka adalah mangsa yang akan dibantai. Setan beruang hitam itu tidak berdaya, gelisah dan marah, lalu berteriak, apakah menurutmu kakek beruangmu mudah diganggu? Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Dengan suara gemuruh yang keras, pria itu berdiri dan memukul dadanya. Darah di tubuhnya melonjak dan mengembang seolah-olah meledak. Dalam sekejap, tubuhnya mengembang 3 kali lipat. Dagingnya seperti gunung kecil, cakar beruang yang besar seperti kepala penggiling yang besar, dan mereka dengan ganas menebas pria dan burung gagak di udara. Dibandingkan dengan sekarang, burung gagak emas tampak seperti burung pipit kecil. Sial, kamu punya beberapa keterampilan. Fang Xing dan Jin Wu di udara sedikit terkejut ketika mereka melihat ini, terutama Fang Xing. Pertama kali dia menaklukkan Ibel beruang hitam, dia mengandalkan keuntungan dari senjata sihir teleportasi, tetapi tidak benar-benar bertarung dengan Raja Beruang Hitam. Sekarang setelah dia memberinya waktu untuk bersiap, dia menemukan bahwa Raja Beruang Hitam mampu mendominasi suatu area di penjara jurang hitam. Itu memang karena kekuatannya sendiri. Tubuhnya membengkak dan dia benar-benar seperti Dewa Ibel. Ini bukanlah mantra sihir, juga tidak memerlukan kekuatan spiritual. Sebaliknya, ini merangsang kekuatan potensial dalam tubuh, membuat tubuh menjadi besar dan kuat. Tentu saja, Fang Xing tidak takut saat melihatnya. Dia ingin sekali menaklukkan beruang hitam itu agar dapat menemukan Golden Crow secepatnya. Sekarang setelah Golden Crow ditemukan, tahap kedua dari rencana itu akan segera dimulai. Ini adalah kesempatan yang baik untuk menguji kekuatan para penguasa yang bersembunyi di penjara Black Abyss, dan juga untuk melihat seberapa tinggi tubuh fisiknya saat ini yang dapat dibandingkan dengan para monster. Ledakan. Beruang hitam itu menamparkan dengan cakarnya, tetapi tidak mengenai sasaran.
Ia segera menggoyangkan tubuhnya dan mengatupkan cakarnya, mencoba menamparkan Fang Xing hingga mati. Menghadapi gerakan ini, tatapan Fang Xing berubah dingin, dia menyingkirkan pedang hitam besar itu dengan punggung tangannya, dan tidak menghindar. Dia meraung dan merentangkan telapak tangannya. Pada saat ini, tubuhnya yang tampak sangat kurus dibandingkan dengan beruang hitam itu, benar-benar melepaskan kekuatan yang luar biasa. Darah di tubuhnya mengalir dengan cepat, mendorong dua kekuatan yang luar biasa ke kedua sisi. Beruang hitam itu mencengkeram kedua cakarnya dan bertabrakan dengan dua kekuatan besar yang didorong Fang Xing, segera menyebabkan angin kencang. Bahkan monster kecil di sekitarnya tertiup angin kencang. Ledakan, cakar beruang hitam itu saling mencengkeram lalu saling memantul. Tubuhnya yang gemuk bahkan terhuyung mundur beberapa langkah. Bagaimana tubuh sekecil itu bisa memiliki kekuatan sebesar itu? Bahkan ada sedikit kepanikan di matanya yang seukuran batu kilangan. Wajah Fang Xing memucat, keringat dingin membasahi dahinya. Ia berpikir, ras Ibel memang diberkati oleh alam, dan tubuh mereka memang kuat. Dengan kemampuan beruang hitam ini, jika ia berada di luar, aku tidak perlu gerakan kedua untuk membasminya. Namun, di penjara jurang hitam ini, jika aku hanya mengandalkan kekuatan tubuhku, orang menyebalkan ini setidaknya bisa melawanku untuk sementara waktu. Jika aku tidak hati-hati, aku mungkin akan jatuh ke tangannya. Tentu saja, ini juga menjadi alasan mengapa tubuh fisiknya rusak dan dia hanya dapat mengerahkan sekitar 70% kekuatannya. Fang Xing yakin bahwa setelah dia menyelesaikan kitab suci abadi tertinggi, kekuatan tubuhnya akan meningkat beberapa kali lipat. Wus! Ketika Fang Xing menerima serangan dari Ibel beruang hitam, bagaimana mungkin gagak emas besar melewatkan kesempatan ini? Ia berubah menjadi seberkas cahaya keemasan dan melesat ke arah mata Ibel beruang hitam. Kedua cakarnya yang tajam hendak mencengkeram bola mata itu, Ibel beruang hitam terkejut. Di bawah kecepatan ekstrim gagak emas, ia tidak punya waktu untuk menarik telapak tangannya untuk menutupi matanya. Ia hanya bisa menundukkan kepalanya dengan putus asa, dan menghindari matanya, tetapi dahinya dicakar oleh gagak emas, menyebabkan darah mengalir. Raungan, kalian berdua lalat kecil berani menggertak kakek beruangmu. Aku akan melawanmu. Beruang hitam itu meraung tiada henti dan menjadi gila, mengayunkan kedua kaki beruangnya dan bahkan berguling-guling di tanah, menyerbu dan menekan-nekan barang-barang di sekitarnya. Baiklah, ambillah. Fang Xing berteriak dan bekerja sama dengan Jin Wu untuk menyerang kedua belah pihak monster beruang hitam. Sejujurnya, keduanya mampu melawan monster beruang hitam, atau bahkan mengalahkannya. Sekarang setelah mereka berdua bergabung dan terbiasa dengan koordinasi, bagaimana monster beruang hitam bisa melawan? Hanya dalam beberapa gerakan saja, Fang Xing telah menjatuhkan setan beruang hitam itu langsung dengan satu kaki, dan pedang hitam raksasa itu menusuk dadanya lagi. Kau baru saja mengatakan kau akan memakan kami. Baik laki-laki maupun burung gagak itu menatapnya dengan tidak bersahabat dan bertanya dengan suara yang menyeramkan. Setan beruang hitam itu ingin menangis, dan dia harus bisa menjadi gila. Setelah ditahan oleh Fang Xing, keganasannya menghilang sepenuhnya, dan dia menjadi naif dan bahkan imut lagi. Dia memiliki senyum menyanjung di wajahnya yang jelek dan berkata sambil tersenyum bagaimana mungkin. Bagaimana mungkin, aku hanya mengatakan bahwa kedua orang dewasa itu adalah teman lama yang telah bertemu lagi, jadi haruskah kita minum beberapa gelas? Fang Xing terkekeh dan berkata, tentu saja kita harus minum, tapi bagaimana kalau kita punya anggur tapi tidak ada makanan? Setan beruang hitam itu tertegun sejenak, lalu menunjuk ke arah kelompok adik-adiknya di sekitarnya dengan ekspresi serius dan berkata, siapa bilang tidak ada sayuran? Lihat, lihat, ini semua sayuran. Jangan bersikap sopan padaku, petik dua yang gemuk dan basmi mereka untuk dimakan. 520.